Setelah kupu-kupu benar-benar menyelimuti Luo Zeng, mata pria kekar itu bahkan menjauh dari Luo Zeng. Namanya Lou Di, dan dia juga merupakan tulang punggung keluarga sipir. Lou Di, Lou Bing dan Bai Sehuan memimpin tim kali ini dengan penjajah. Nyatanya, menurut rencana awal, Bai Sehuan dan Lou Bing memimpin suku itu dengan dua tangan, menyegel mundurnya penjajah ini, dan kemudian Lou Bing mengendalikan kupu-kupu penjara biru untuk memanen. Tapi kedua belah pihak baru saja bertarung, Luo Zeng bergegas sendirian, memblokir langkah Lou Di, dan mengganggu rencana mereka. Setelah memastikan bahwa Luo Zeng harus mati, dia lebih memperhatikan situasi di depan. Dia seharusnya tidak membuang waktu untuk pemuda ini. Tapi saat dia membuang muka, lampu hijau berkedip dari sudut matanya. Fang Jing di tangan Luo Zeng mewarnai pedang panjang itu menjadi hijau lagi. Menghadapi kupu-kupu yang menekan, Luo Zeng menyipitkan matanya, dan pedang panjang di tangannya terguncang dengan lembut. Hei, ujung hijau pedang menunjuk pada kupu-kupu, membuat suara yang tajam, dan kupu-kupu biru-biru tiba-tiba meledak dan menghilang. Setelah menusuk kupu-kupu pertama, pedang panjang Luo Zeng menyerupai huruf ular, setelah ditusuk, pedang itu segera ditarik kembali. Pip 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 pip. Dalam sekejap mata, kupu-kupu yang bergegas ke depan semuanya diledakkan oleh pedang panjang Luo Zeng. Setelah sangkar yang dibentuk oleh kupu-kupu membentuk celah, Luo Zeng bergegas keluar dan langsung menuju Lou Di. Apa? Lou Di juga sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Saat ini, pedang panjang Luo Zeng telah datang langsung ke pintunya. Reaksi Lou Di juga sangat cepat. Dia mencondongkan tubuh ke depan tiba-tiba, dan bergegas mundur. Hah, begitulah, ujung pedang Luo Zeng juga tertangkap di dahinya, ada sedikit bekas darah. Untuk kesempatan seperti ini, di mana Luo Zeng bersedia menyerah. Satu pedang ada di tengah, dan yang lainnya dibagikan. Lou Di melihat cahaya pedang Luo Zeng, dan juga ada ketakutan di matanya. Ini bisa digambarkan sebagai hidup dan mati, jika kamu tidak memperhatikannya, kamu mungkin akan dibunuh oleh pedang orang ini. Dia mengatupkan giginya, melambaikan tangannya, cahaya biru di ujung jarinya menyala, dan serangkaian kupu-kupu terbang keluar. Pip, 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 pip. Luo Zeng harus meledakkan kupu-kupu ini dengan pedang, dan hal yang sama juga terjadi, kecepatannya mengejar Lou Di sedikit melambat, yang memberi Lou Di sedikit kesempatan untuk bernapas. Meski demikian, keduanya tetap membentuk tren mengejar dan kabur. Begitu keduanya mundur dan masuk, mereka dengan cepat bergegas dari bagian depan jalan ke bagian tengah jalan. Dan di sini, klan sipir bertarung sengit dengan orang buangan dan dewa liar. Memanggil, cahaya hitam mengeluarkan peluit, dan cahaya hitam dipaku ke kaki klan sipir. Pria berjubah hitam ini terguling dari atap dan jatuh ke tanah. Beberapa dewa yang sunyi segera bergegas. Dewa terpencil yang dipimpin dengan memegang kail dan tombak melompat dan dengan kuat memaku pria berjubah hitam yang jatuh ke tanah. Dewa terpencil lainnya memegang berbagai senjata dan menyapa pria berjubah hitam itu dengan dahi. Dalam sekejap mata, pria berjubah hitam dari klan sipir terbagi menjadi mayat. Di atap sebelah kanan, ketiga orang buangan baru saja melompat, dan masih belum berdiri tegak, ada 3 lampu biru berkedip di depan mereka. 3 pisau terbang yang ditransformasikan oleh energi biru-biru semuanya dipakukan di dada mereka. Tak jauh dari situ, seorang perempuan berambut coklat bermata dingin, di tangannya ada sebilah pisau terbang berwarna biru yang disandingkan berbentuk kipas dan dipegang rapi di tangannya. Tangan, rusak. Wanita berambut coklat itu akhirnya mengucapkan sepatah kata pun. Pisau lempar yang dimasukkan ke dalam peti dari 3 orang buangan langsung hancur dan berubah menjadi pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya, menyebar dari peti 3 orang buangan. Fragmen-fragmen ini bisa dikatakan tak terkalahkan, dan seketika menghajar organ dalam dari 3 orang buangan hingga penuh lubang. Wanita berambut coklat itu adalah Lou Bing dari klan sipir. Melihat orang-orang dari suku tersebut meninggal satu persatu, dia juga patah hati, dan dia tidak dapat menerima pemandangan yang begitu tragis. Keluarga sipir tinggal di ruang ini, sangat aman, dan sama sekali tidak terbantahkan. Satu-satunya pertempuran dalam sejarah mereka adalah perang saudara antara kaum liberal dan konservatif, tetapi itu jauh lebih tragis daripada yang sekarang. Bagaimanapun, pertempuran ini hampir terkait dengan hidup dan mati sipir. Tepat ketika dia akan melakukan gerakan lain, dia tiba-tiba mendengar embusan angin di telinganya. Ekspresinya berubah, kepalanya tiba-tiba menunduk, dan tubuhnya berbalik. Panggilan. Sebuah bilah cincin melewatinya, jika dia sedikit lebih lambat, dia akan tersangkut di bilah cincin, dan tubuhnya mungkin telah patah menjadi 2. Lou Bing menghindari lingkaran pedang ini, dan beberapa pisau terbang biru di tangannya juga berkibar keluar. Di belakangnya, tatapan Ming Wei tenang, tubuhnya sedikit berputar, dan dia berencana untuk melewati celah antara pisau terbang dan mengambil nyawa Lou Bing. Pengalaman tempur Ming Wei sangat kaya. Bahkan jika basis kultivasinya hilang sekarang, dia masih bisa menggunakan kondisi yang bisa dimanfaatkan secara ekstrim. Dia tidak akan memberi Lou Bing kesempatan untuk melarikan diri. Tapi ketika pisau terbang itu terbang begitu saja, Lou Bing berkata, patah. Semua pisau terbang tiba-tiba pecah menjadi pecahan biru yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi bagian depan Ming Wei. Memanfaatkan peluang ini, Lou Bing pun dengan cepat membuka jarak. Ming Wei dari klan Hua, kata Lou Bing dingin, menatap Ming Wei. Klan sipir sering datang ke inkarnasi dan beredar di antara menara tulang. Mereka juga sangat akrab dengan orang buangan. Dia tidak menyangka Ming Wei akan menemukan dirinya diam-diam. Sayang sekali, Ming Wei tersenyum tipis. Setelah itu, bilah cincin itu berputar sedikit di tangan Ming Wei. Bilah cincin itu berlumuran darah. Dia baru saja membunuh 6 pria berjubah hitam. Saat Lou Bing mengangkat tangannya, Lan Mang terus mengembun, sekali lagi berubah menjadi pisau terbang kecil. Bahkan jika dia memiliki rahmat dewa kekacauan kuno, dia masih merasa tertekan untuk menghadapi Ming Wei, tetapi ini tidak berarti dia tidak percaya diri untuk membunuh Ming Wei. Ketika keduanya berhadapan satu sama lain, ketika mereka berencana melakukannya, tiba-tiba terdengar rentetan suara ledakan dari bawah, dan suara aneh ini langsung menarik perhatian mereka berdua. Luo Zeng. Ming Wei melihat Luo Zeng memegang pedang panjang dan mengejar Lou Di. Yang lebih aneh adalah pada pedang panjang di tangan Luo Zeng, ada energi aneh yang terselubung di dalamnya. Setelah energi ini melindungi tubuh pedang, ia akan menghancurkan titik kupu-kupu. Saudara, melihat pemandangan ini, wajah Lou Bing tampak gugup. Lou Bing mengira Lou Di akan segera melenyapkan Luo Zeng, lalu segera datang untuk memperkuat.
Tanpa diduga, dia didorong oleh anak itu selangkah demi selangkah sekarang. Melihat kakaknya seperti ini, dia takut dia akan dibunuh oleh anak itu jika dia ceroboh. Tentu, dia sangat khawatir. Lou Bing hampir tidak ragu-ragu, berbalik dan melemparkan beberapa pisau lempar ke arah Ming Wei. Di bawah penutup pecahan yang terbentuk setelah pisau terbang meledak, dia melompat turun dari atap dan langsung menuju ke Lou Di. Fragmen yang dibuat oleh pisau terbang meledak ke segala arah, dan Ming Wei mundur beberapa langkah, masih menatap Luo Zeng di bawah. Dia sudah lama curiga bahwa Luo Zengzang memiliki beberapa metode khusus. Kalau tidak, dia tidak akan mudah mengirim orang buangan itu oleh Yan Hai. Tapi Ming Wei tidak menyangka Luo Zeng bisa menembus batasan kesetaraan semua makhluk. Energi hijaunya memang tidak kuat, tapi Ming Wei juga merasa sangat misterius saat melihatnya. Orang ini benar-benar tidak bisa melihat. Setelah dia membeku beberapa saat, melihat Lou Bing tergesa-gesa turun, dia hampir berguling dari atap rumah tepat di bawah jari kakinya. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Lou Bing naik dan mengganggu situasi. Tapi ketika Ming Wei baru saja melompat, cambuk biru-biru melesat keluar. Panggilan, cambuk panjang ini begitu kuat sehingga langsung menarik puing-puing di atap keluar dari alur yang dalam dan langsung menuju ke Ming Wei. Ming Wei mengerutkan kening. Secara alami, dia tidak bisa menahan cambuk dengan tubuh fana, dia hanya bisa memutar secara tiba-tiba dan tetap berada di atap. Lawanmu adalah aku, hehehe, pria berjubah hitam lainnya memegang cambuk panjang berwarna biru di tangannya menghentikan Ming Wei untuk pergi. Pedang Luo Zeng semakin cepat dan lebih akurat. Meskipun Lou Di dengan liar memanggil kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, itu hanya tindakan yang sia-sia. Segera setelah kupu-kupu mengembun, mereka diledakkan oleh ujung pedang Luo Zeng, dan setiap pedang tepat dan runcing. Pedang panjang ini ada di tangan Luo Zeng, seperti jari Luo Zeng, dan sudah mencapai titik melakukan apapun yang diinginkannya. Ilmu pedang yang luar biasa, kenapa orang seperti itu bisa muncul? Lou Di juga diam-diam mengerang di dalam hatinya. Dalam pemikirannya, hanya beberapa pemimpin di antara orang buangan yang sulit untuk diprovokasi, seperti Jin Lao, Ming Wei dan lainnya. Meskipun orang-orang ini kuat, mereka bukan apa-apa jika semua makhluk setara, mereka ditakdirkan untuk menghentikan para penyerang ini, bagaimanapun juga, mereka memiliki rahmat Tuhan. Tapi sekarang anak ini tiba-tiba muncul, dan dia tidak tahu apa artinya dia dulu melampaui batasan kesetaraan semua makhluk. Lou Di memiliki 10.000 alasan di dalam hatinya, tapi dia tidak punya kesempatan untuk menanyakannya. Sekarang dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya. Melihat Luo Zeng semakin dekat dan dekat dengan dirinya sendiri, Lou Di tidak punya cara yang lebih baik untuk menghentikannya. Pedang anak ini seperti lubang hitam, menghisapnya dengan kuat, apapun yang terjadi. Memanggil, Luo Zeng akhirnya sampai di depan Lou Di, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba naik, dan di bawah pemotongan, cahaya pedang hijau zamrud muncul secara spontan. Mati. Jarak tebasan ini begitu dekat sehingga Lou Di tidak bisa menghindarinya. Hatinya tenggelam, mengatakan bahwa dia akan mati di sini, menunggu untuk menutup matanya dan menunggu kematian. So. 3 kata lagi keluar dari telinganya suara melolong. 3 pisau terbang biru-biru melewati kepalanya dan kedua sisi telinganya, dan langsung menuju ke Luo Zeng. Di mana kesempatan Luo Zeng untuk membunuh Lou Di? Bahkan jika dia melihat ketiga pisau terbang ini, dia tidak bermaksud untuk menyerah. Ding. Dalam proses menebas dengan pedang panjang, setelah menghancurkan pisau lempar pertama menjadi beberapa bagian, pisau itu jatuh dengan keras ke arah kepala Lou Di. Pilihan 2 pisau terbang terluar meledak pada saat ini. Pecahan biru kecil yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ke segala arah. Jika Luo Zeng tidak menghindar, dia mungkin akan terluka parah oleh fragmen padat ini. Masalah. Dalam keputusasaan, Luo Zeng hanya bisa memilih untuk menutup pedang dan mundur untuk menghindari pecahan. Alhasil, Lou Di akhirnya lolos dari kejaran Luo Zeng dan memulihkan nyawa. Ya, Lou Di merasakan tubuhnya kelelahan, jantungnya berdebar kencang, dan dia terengah-engah. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Lou Bing berjalan ke arah Lou Di dan berdiri berdampingan dengannya. Tidak apa-apa, jika bukan karena kamu membantu, kakakku takut dia akan mati oleh pedang anak itu. Lou Di juga sangat bersemangat saat melarikan diri. Ada apa dengannya? Dari mana energi hijau pada pedangnya berasal? Lou Bing memandang Luo Zeng tidak jauh dari situ, dengan keraguan di matanya. Apakah itu kupu-kupu penjara atau pisau pemecah milik saudara laki-laki? Itu adalah anugerah sang majikan, dan hanya anugerah sang majikan yang memenuhi syarat untuk mengabaikan kesetaraan semua makhluk. Wajah pemuda di depannya sangat aneh, dan dia mungkin bukan orang yang terkenal di Menara Tulang. Mengapa dia bisa mengabaikan batasan kesetaraan semua makhluk? Aku tidak tahu, mungkin ada yang salah dengan semua makhluk dianggap sederajat, meskipun Lou Di berkata begitu, dia sendiri juga tidak mempercayainya. Kesetaraan semua makhluk diatur oleh sang majikan, siapakah sang majikan? Tidak mungkin baginya untuk melakukan kelalaian seperti itu. Apapun yang terjadi, mari kita bergabung untuk membunuhnya dulu. Lou Bing memiliki niat membunuh di matanya. Kedua belah pihak telah berjuang keras sampai sekarang, klan sipir memiliki keunggulan tertentu secara umum, setidaknya ada lebih banyak dewa dan orang buangan yang mati daripada klan sipir. Tapi yang ingin mereka selesaikan adalah elit dari penjajah ini. Terbukti Lou Bing menetapkan target sebagai Ming Wei, tetapi kakaknya sedang dalam kesulitan sekarang, dan dia sekarang menetapkan target sebagai pemuda tak dikenal di depannya. Luo Zeng meletakkan pedang panjang di dadanya dan mendengar dialog antara dua saudara laki-laki dan perempuan, matanya menunjukkan cahaya redup. Ada jeritan dan ratapan di sekitar aku terus-menerus. Beberapa dewa liar dan orang buangan dipanen secara sewenang-wenang oleh klan sipir. Meskipun Luo Zeng dan orang-orang ini tidak akrab satu sama lain, bagaimanapun, mereka adalah rekan kerja yang telah berjuang sepanjang jalan, dan dia juga mengerti bahwa dia harus segera bertarung sekarang. Lou Bingjiao berteriak, dan pisau terbang biru langsung menghampiri Luo Zeng. Pada saat yang sama, kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya terbang menjauh dari tangan Lou Di, dan mengikuti jalan yang dibuat oleh pisau terbang di bawah langit. Menghadapi serangan saudara-saudari, langkah kaki Luo Zeng bergerak sedikit, dan sosoknya menyapu ke satu sisi seperti hantu. Setelah mengelilingi sebagian besar lingkaran, ia menemukan celah dan bergegas menuju kedua saudara laki-laki dan perempuan itu. Kerja sama Lou Di dan Lou Bing juga sangat rumit. Kedua orang itu menjauh satu sama lain tanpa terburu-buru, tetapi mereka saling menjaga pada saat yang sama, membentuk sudut.
Jika Luo Zeng bergegas menuju Lodi, dia akan menghadapi serangan Luo Bing, begitu pula sebaliknya. Dan saat sudut ini semakin besar, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu tanpa sadar menjebak Luo Zeng. Geser, pedang panjang Luo Zeng tersapu, dan serangkaian pedang hijau membentuk dinding kedap udara, melindungi dirinya sendiri di dalamnya. Karena terperangkap tanpa terlihat oleh saudara laki-laki dan perempuannya, dia juga sangat tertekan. Tangan Luo Bing terus melambai, dan pisau terbang mengenai Luo Zeng satu demi satu. Tatapannya melirik ke atas secara diagonal, dan dia berkata sambil tersenyum, Bai Se Magic, memang waktu. Bantu kami dengan cepat dan bunuh anak ini. Pertempuran antara Luo Zeng dan saudara-saudari Luo menarik perhatian banyak orang. Bagaimanapun, Luo Bing dan Luo Di adalah tokoh inti di klan sipir, dan sekarang Bai Sehuan ingin bergabung dengan kelompok pertempuran. Anggota klan sipir merasa luar biasa. Ketika semua makhluk setara, bahkan Ming Wei tidak menerima perlakuan ini, bukan? Apa asal mula pemuda pemegang pedang? Banyak dari kedua belah pihak yang bertarung dengan sengit berhenti pada saat ini, dan mata mereka tertuju pada Luo Zeng. Di atap di sisi lain berdiri seorang pemuda kurus, pemuda ini adalah ilusi Bai Se yang dikatakan Luo Bing. Bai Sehuan memegang kepala di tangan kirinya, dan kepala ini adalah pengasingan Cao Huan dari suku Huorong. Status Cao Huan di klan Huorong seperti Ming Wei ke klan Hua dan Jin Lao ke klan Qiou. Bahkan setelah semua makhluk sederajat, kekuatannya tidak diragukan lagi. Sekarang kepalanya dipenggal oleh Bai Sehuan. Di tangan kanan Bai Sehuan, ada Epi yang murah hati. Cahaya biru di permukaan Epi terus berfluktuasi, memancarkan gelombang energi yang menakutkan. Dan di belakang Bai Sehuan, mengikuti 4 orang buangan, Qi dan Fu Er dari klan Qiyu ada di antara mereka. Qi dan Fu Er, yang awalnya sangat pemberani, juga memiliki beberapa bekas luka di tubuh mereka. Tatapan mereka ke arah Bai Sehuan mengandung kewaspadaan dan kehati-hatian. Sekarang Bai Sehuan adalah musuh mereka. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Bai Sehuan jauh lebih kuat daripada orang berjubah hitam lainnya. Cao Huan dari klan Huorong dipenggal olehnya saat dia meremehkan musuh. Bahkan di bawah penahanan Qi dan lainnya, dia membunuh lebih dari 10 dewa liar dan 5 atau 6 orang buangan mati di tangannya. Awalnya, Bai Sehuan dan Qi, Fu Er dan yang lainnya bertempur dengan penuh semangat. Mereka mungkin memperhatikan pergerakan di sisi Luo Zeng, dan mengambil inisiatif untuk mundur dari grup pertempuran dan bergegas ke pinggir jalan. Oh, Luo Bing, kamu masih punya waktu untuk memohon padaku, kata Bai Sehuan merendahkan, berdiri di atap. Di antara sipir, yang paling populer di kalangan generasi muda adalah Luo Bing dan Luo Di. Namun, dalam hal kekuatan, apakah itu Luo Bing atau Luo Di, ada celah besar antara Bai Sehuan dan Luo Bing. Tapi fantasi Bai Se tertutup dan dingin bangga, popularitas sipir tidak bagus. Yang paling penting adalah nama keluarga Luo adalah klan terbesar di klan sipir, dan bahkan sang kepala keluarga berasal dari nama keluarga Luo. Karena itu, hubungan antara Bai Sehuan dengan kakak dan adiknya menjadi tidak terlalu baik. Kapan semuanya berhenti bicara? Apa kau tidak melihat orang ini berbeda dari yang lain? Luo Bing berkata dengan tajam. Sekarang mereka menghadapi hidup dan mati, jadi di mana mereka biasanya peduli dengan keluhan pribadi. Hantu Bai Si memandang Luo Zeng beberapa kali, melihat lampu hijau di lengan Luo Zeng, dan ada kilatan cahaya di matanya, dan langsung berkata, menarik, anak ini benar-benar menembus batas kesetaraan semua makhluk. Kemudian dengan suara dingin, dia melemparkan kepala di tangannya dan melompat ke bawah, permukaan Epi di tangannya menyebar dengan cahaya biru, dan itu menarik busur lebar di udara dan menabrak Luo Zeng. Luo Zeng sudah berada di bawah tekanan saat menghadapi pengepungan Luo Bing dan Luo Di. Sekarang Bai Sehuan bergabung dengan kelompok pertempuran, tekanannya mungkin meningkat beberapa kali lipat. Menghadapi ilusi Bai Si, tubuh Luo Zeng tiba-tiba menyusut, dan pada saat yang sama ia menghancurkan kupu-kupu Luo Di dan pisau terbang Luo Bing, lalu menyeduh seluruh kekuatan tubuhnya ke dalam pedang. Bas, ketika pedang panjang diambil, pedang itu telah berpotongan dengan Epi Bai Sehuan. Penebasan Bai Sehuan dari atas ke bawah menelan tren penurunan, dan tebasan ini secara alami sangat kuat. Tapi pedang panjang Luo Zeng terangkat, dan kekuatannya hampir digunakan secara ekstrim. Saat pedang panjangnya bersentuhan dengan Bai Se Magic Epi, tubuh pedang itu berangsur-angsur meningkat dari ringan menjadi berat, dan itu sebenarnya jenderal yang mengeras. Sebagian besar kekuatan pemotongan pedang telah dihilangkan. Dan memanfaatkan hantu Bai Se yang baru saja mendarat, pedang panjang Luo Zeng berayun miring, bahkan dengan bantuan kekuatannya, dia memaksa hantu Bai Se yang mengesankan itu menjauh beberapa langkah, memenangkan kesempatan bernafas untuk dirinya sendiri. Luo Zeng, benar-benar teknik pedang yang cerdas. Bahkan Fu RDKK, melihat pemandangan ini dengan kagum. Jika semua makhluk tidak sama, metode Luo Zeng, di mata orang buangan, mungkin tidak dapat berbicara tentang serangga kecil. Tapi sekarang di mata semua orang, itu luar biasa. Ayo bantu Luo Zeng. Bagaimana Luo Zeng bisa menjadi satu musuh tiga? Hentikan kakak dan adiknya. Bagaimana Qi dan yang lainnya membiarkan Luo Zeng menghadapi mereka bertiga sendirian. Tapi begitu mereka bergerak, beberapa pria berjubah hitam dari klan sipir bergegas dan berhenti di depan mereka. Bai Sehuan dipaksa mundur oleh pedang cerdik Luo Zeng, dan matanya penuh kejutan. Tidak peduli tentang semuanya, anak ini tidak mudah untuk dihadapi, kata Luo Di. Apakah itu? Bai Sehuan tampak acuh tak acuh, membawa pedang yang berat itu dan bergegas menuju Luo Zeng lagi. Dari segi kemampuan bela diri saja, Bai Sehuan kalah dengan Luo Zeng. Tapi Luo kedua saudara laki-laki dan perempuan Bing Luo Di bekerja sama, seperti jaring besar yang memenjarakan Luo Zeng. Luo Zeng pertama-tama harus merobek jaring besar ini sebelum dia dapat menangani pedang nomor ajaib Bai Se. Dia baru saja mendorong sihir Bai Se mundur beberapa langkah, dan jaring besar itu kembali menutup dan mengepungnya. Qi, Fu Er, dan orang buangan dari ras lain juga sangat ingin melihat pemandangan ini. Mereka juga tidak tahu bagaimana Luo Zeng melampaui kesetaraan semua makhluk hidup, tetapi Luo Zeng mungkin satu-satunya orang yang dapat menghadapi klan sipir. Bahkan jika mereka sekuat Qi dan Fu Er, mereka sangat tabu terhadap energi biru langit. Lagi pula, senjata yang mereka gunakan sekarang hanyalah tentara dan besi biasa, dan jika mereka secara tidak sengaja menyentuh energi biru, senjata mereka juga langsung rusak, tidak dapat berhenti sedikit pun. Hanya Luo Zeng yang mengandalkan lampu hijau untuk menghadapi mereka.
Bisa dibilang penampilan Luo Zeng saat ini sudah cukup untuk menjadi harapan para pengasingan mereka. Hanya saja mereka terjerat oleh beberapa pria berjubah hitam, bagaimana mereka bisa membantu Luo Zeng. Tidak hanya mereka, tetapi Ming Wei yang tidak jauh juga sama, setelah klan sipir mendapat dukungan dari Dewa Chaos kuno, mereka memiliki keuntungan besar dalam perebutan kekuatan. Lou Di dan Lou Bing menjadi semakin tenang, terutama pisau terbang Lou Bing, yang tiba-tiba berubah menjadi beberapa pita dan terbang keluar, dan semuanya mengarah ke lubang kematian Luo Zeng, nyaris mematikan. Meskipun kupu-kupu yang berubah menjadi Lou Di lambat, jumlahnya banyak, dan lintasan terbang mereka bahkan lebih aneh dan sulit untuk dicegah. Adapun Bai Sehuan, ia sengaja melewati celah yang ditinggalkan oleh saudara laki-laki dan perempuannya, dan dari waktu ke waktu memberikan pukulan fatal bagi Luo Zeng. Meskipun Luo Zeng telah menyelesaikan serangan Bai Sehuan beberapa kali, itu juga berbahaya, akhirnya dipaksa ke sudut. Hampir sampai, kata Bai Si dengan lemah. Pada saat ini, hantu Bai Se memandang Luo Zeng, dan tidak ada penghinaan untuk itu. Bahkan orang buangan yang paling kuat, Bai Sehuan memiliki kepastian bahwa mereka akan menang, tetapi anak ini benar-benar dapat memblokir serangan mereka bertiga. Bai Sehuan sangat jelas, jika 1 lawan 1, dia pasti bukan lawan Luo Zeng. Mendengar kata-kata Bai Sehuan, Lou Bing mengulurkan tangannya, dan di bawah sedikit kondensasi cahaya biru, dia mengeluarkan lebih dari selusin pisau terbang, berubah menjadi pita biru dan memanggil ke arah Luo Zeng. Mata Lou Di berkedip, kupu-kupu biru-biru itu terbang lebih cepat, dan mereka terus menari membentuk badai, mendekati Luo Zeng. Baik saudara laki-laki dan perempuan menggunakan semua kekuatan mereka. Pada epi di tangan Bai Sihuan, di bawah cahaya biru-biru yang mengalir deras, dia mengambil langkahnya dan bergegas menuju Luo Zeng. Pedang Bai Sihuan juga mendorong semua kekuatan. Sekarang anak aneh ini tidak bisa mundur, dan hanya bisa menerima pukulannya. Bai Sihuan tidak percaya dia bisa bertahan hidup. Pip 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 pip. Luo Zeng mencoba yang terbaik untuk menghadapi serangan saudara-saudari Lou Bing dan Lou Di. Meskipun kulitnya tenang, tekanan yang dia hadapi ternyata sangat besar. Melihat tangan ajaib Bai Si yang memegang epi mendekat, pedang panjangnya terangkat dan turun, menembus kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah beberapa pisau terbang, pedang panjang itu membuat pukulan bengkok. Ujung pedang mengarah ke epi Bai Sehuan. Ilmu pedang Luo Zeng masih cerdik, tetapi musuh yang dihadapinya sekarang bukanlah para pejuang di alam semesta yang lebih rendah. Bai Sehuan mengabaikan pedang Luo Zeng dan langsung memukulnya. Hei, begitu pedang panjang Luo Zeng menyentuh epi, dia merasakan ledakan kekuatan yang sangat besar, dan dia tidak bisa menggenggamnya dengan tangannya. Pedang panjang itu terbang dan dipaku ke tanah tidak jauh dari situ. Menghadapi Luo Zeng dengan tangan kosong, Bai Sehuan tidak lagi ragu-ragu, dan pedang yang berat itu terangkat tinggi lagi. Saat ini, di sisi lain atap, Ming Wei sedang bergegas. Flap, pop, pop. Bayangan cambuk biru terus meledak di belakang Ming Wei. Melihat Luo Zeng dipaksa menemui jalan buntu, dengan gigi terkatup, setelah melewati pria berjubah hitam yang menghalanginya, dia akan menyelamatkan. Ming Wei seperti burung layang-layang yang lincah, melompat di udara, tubuhnya yang sangat elastis sekencang busur, dan saat tubuhnya membentang, bilah cincin di tangannya menembak ke arah Bai Se. Datang. Di saat yang sama, di sisi belakang jalan, Tuan Jin juga berlari sepanjang jalan sambil membawa pisau besar. Menurut perjanjian sebelumnya, Jin Lao memimpin orang-orang untuk melindungi Ming Wei dan Fu Chu, jadi setelah perang dengan klan sipir, Jin Lao mengawal saudara laki-laki dan perempuan itu kembali ke belakang. Dibandingkan dengan Ming Wei, Jin Lao tidak bisa mentolerir kejatuhan Luo Zeng di sini. Dia bergegas seperti ini, dan pisau besar di tangannya tiba-tiba terlempar keluar. Huhuhu, pedang murah hati terbang di atas kepala orang-orang yang bertempur, dan juga langsung menuju Bai Se. Oh, mata ikan Bai Sehuan yang mati berkedip, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Mengangkat tangannya dan sedikit mengangkatnya ke belakang. Bilah cincin yang diproyeksikan oleh Ming Wei tiba-tiba pecah menjadi dua. Setelah memotong bilah cincin, epi Bai Sehuan berayun, dan menebas tajam pisau besar yang dilemparkan oleh lelaki tua itu. Kang Dang, wajah pisau besar itu langsung dipotong menjadi dua, dan jatuh. Kelas prajurit dan besi biasa ini tidak bisa menghentikan energi yang melekat pada pedang berat, yang merupakan berkah yang dianugerahkan oleh Dewa Kekacauan kuno. Sia-sia. Setelah Bai Si mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik menghadap Luo Zeng lagi. Dia merasa seperti Algojo, mengambil nyawa anak di depannya dengan santai, tetapi orang buangan tidak bisa menghentikannya. Bagaimanapun, orang yang baru saja menembak tampaknya adalah orang tua dari klan Chiou dan Ming Wei dari klan Nua. Kedua orang ini takut mereka adalah dua orang buangan terkuat di dunia, mereka sangat gugup dengan anak ini, sepertinya anak ini memang sangat penting. Mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, kata Bai Si dengan lemah. Panggilan. Di permukaan epi di tangannya, cahaya biru membentuk lingkaran spiral, dan sepertinya epi telah berubah menjadi pistolnya normal, menghadap Luo Zeng untuk menyerang dan membunuh. Jika kamu ditusuk oleh senjata ini, tidak peduli siapa yang kamu ubah, kamu pasti akan mati, dan tubuh fisik akan hancur berkeping-keping oleh energi itu. Jika kamu tidak bergerak lagi, kamu tidak akan punya kesempatan untuk bergerak. Di atas potongan tulang di dada Luo Zeng, 957 akhirnya tidak bisa menahannya, dan mengingatkan Luo Zeng. Setelah mengkondensasi kristal persegi kebenaran, dengan bantuan 9527, ia menguasai penggunaan akhir dari tangan jatuh bintang dari kristal kebenaran persegi. Sejujurnya, Starfaling Hand bukanlah penggunaan awal. Sama seperti Luo Zeng, langsung mengkristalkan kotak kebenaran, menyatukannya ke lengan, dan menyatukannya menjadi pedang panjang. Ini adalah penggunaan yang paling dasar. Jadi 957 agak tidak puas, aku tidak tahu mengapa Luo Zeng melakukan ini. Tapi Luo Zeng secara alami memiliki pertimbangannya sendiri. Dia tidak tahu seberapa kuat klan sipir itu. Jika saja energi kebenaran Fang Jing bisa mengatasinya, dia secara alami tidak akan mau menggunakan tangan jatuh bintang sesuka hati. Terlebih lagi, hanya mengandalkan energi dari kristal persegi kebenaran dan keterampilan bela dirinya sendiri, sudah cukup di jalan ini. Baru sekarang, Luo Zeng juga tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Di bawah dia mengangkat kepalanya, sebuah kristal kebenaran persegi telah terkondensasi, memancarkan cahaya yang jelas di telapak tangannya. Saat pikirannya bergerak, kristal persegi kebenaran mulai berputar perlahan.
Star Valer, Om. Saat itu, kecepatan rotasi kristal persegi kebenaran tiba-tiba meningkat berkali-kali. Di saat yang sama, di atas kepala semua orang juga muncul pusaran yang persis sama dibuat, tetapi pusaran itu 10 kali lebih besar, dan titik cahaya hijau zamrud muncul di spiral. Titik cahaya itu sedikit terbentuk di pusaran air, dan ketika Luo Zeng mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyikatnya, benda itu jatuh langsung ke bawah. Setelah klan sipir menerima berkah dari reruntuhan, mereka pada dasarnya adalah penggunaan yang paling dangkal. Seperti Luo Zeng sebelumnya, mereka hanya menggunakan energi ini sebagai senjata. Ini sendiri mungkin adalah niat asli dari reruntuhan, karena cahaya biru-biru yang dipanggil oleh anggota klan sipir sepertinya tidak dapat mengubah bentuk lain. Misalnya, dua bilah tajam wanita bermarga Lou di awal, seperti Prison Butterfly Lou Di dan pisau terbang Lou Bing. Mungkin karena Suksu percaya bahwa hanya dengan mengandalkan berkah ini, klan sipir sudah cukup untuk melawan penjajah. Satu-satunya hal yang dapat mengubah bentuk energi biru ini adalah hantu Baise yang memegang epi. Namun, bentuk perubahan ilusi Baise juga sangat terbatas. Ia hanya dapat mengontrol energi ini sampai batas tertentu, dan tidak dapat melakukan apapun yang diinginkan, juga tidak dapat mendorong energi ini untuk menggunakannya dalam kekuatan supernatural. Namun, Luo Zeng menampilkan kekuatan magis. Untuk berlatih tangan yang jatuh bintang ini, Luo Zeng juga menghabiskan banyak waktu. Namun, kekuatan yang dihasilkan pada akhirnya mengecewakan Luo Zeng. Jika dikatakan pada tahun 9527, jika tangan yang jatuh bintang ini dilepaskan oleh pemilik, akan ada puluhan ribu bintang yang jatuh, dan kekuatan masing-masing bintang akan menjadi sangat besar dan dapat menghancurkan dunia dalam waktu singkat. Tapi itu perlu mengakumulasi banyak kristal persegi kebenaran, yang jelas tidak mungkin bagi Luo Zeng sekarang. Dengan titik cahaya ini, bahkan dewa liar biasa tidak bisa dibunuh, begitu juga akarnya ini tidak praktis, dan Luo Zeng tidak pernah menunjukkannya di depan orang lain. Namun, setelah semua makhluk sederajat, semua orang disamakan dan menjadi manusia, dan tangan yang jatuh bintang ini mungkin telah menjadi satu-satunya kekuatan magis yang dapat ditampilkan. Pada saat ini, kekuatan sihir yang tidak praktis ini menjadi sangat menakutkan. Bintang yang bersinar dengan cahaya terang itu tiba-tiba menerangi wajah semua orang. Ketika Tuan Jin melihat pisau besar yang dia lempar telah terpotong, hatinya mulai tenggelam. Identitas Luo Zeng terlalu penting bagi orang Ciou. Jin Lao tidak ingin Luo Zeng mengambil terlalu banyak risiko, dia lebih bersedia melindungi Luo Zeng. Hanya saja penampilan Luo Zeng terlalu bagus setelah semua makhluk setara, dan dia tidak bisa terlalu banyak menghalangi. Untungnya, Luo Zeng benar-benar menunjukkan metode magis, yaitu membawa semua orang ke kota. Tapi setelah menghadapi keluarga sipir, dia masih dalam situasi putus asa, mengetahui bahwa Jin Lao tidak akan membawa Luo Zeng ke ruang ini. Tepat ketika Tuan Jin bingung, pusaran air tiba-tiba muncul di langit. Kekuatan supernatural ini, cahaya bintang kecil itu terpantul di mata lama Jin Lao, bersinar dengan lampu hijau. Setelah Ming Wei melemparkan bilah cincin, seluruh tubuhnya sudah di udara, dan dia akhirnya mengaitkan balok di satu sisi atap, dan dia menggantung di udara dengan satu tangan. Dia secara alami sangat cemas saat ini. Tetapi bahkan jika itu sekuat Ming Wei, ketika semua makhluk sederajat, ada ribuan metode dan semua jenis kekuatan magis, dan tidak ada cara untuk saat ini. Kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri, anak kecil, Ming Wei bergumam dalam hati. Dia sangat percaya pada keajaiban, karena proses pertumbuhannya adalah keajaiban itu sendiri, dan dia percaya Luo Zeng juga. Hasilnya tidak mengecewakan Ming Wei, di bawah cahaya itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Bai Sehuan sama sekali tidak menyangka Luo Zeng Hui menggunakan trik ini. Pedang yang semula ingin dia menangkan hanya berjarak beberapa kaki dari Luo Zeng, tetapi pedang itu sudah dihancurkan oleh cahaya bintang, mengenai tepat di depan Luo Zeng dan mengenai epi Bai Sehuan. Ledakan. Saat cahaya bintang mengenai epi, semua energi biru dengan cepat menyebar, dan pedang di tangan Bai Si Huan langsung patah. Bahkan Bai Si secara ajaib memegang pedang berat di tangan kanannya, ada juga suara klik yang tajam, dia tidak mampu menarik tangannya dari gagang, dan di bawah tekanan kekuatan yang besar, lengannya juga patah. Setelah cahaya bintang menghancurkan epi, itu menghantam tanah lagi, membentuk lubang hitam seukuran semangka, yang tidak terlihat. Bai Sehuan melihat pemandangan ini dengan ekspresi tumpul, bahkan rasa sakit dari lengan yang patah diabaikan. Siapa yang akan menyelamatkanmu sekarang? Luo Zeng menatap Bai Si Huan dan tersenyum, mengangkat tangan kanannya lagi. Sebuah kristal kebenaran persegi memadat lagi dan mulai berputar dengan cepat. Pusaran hijau muncul lagi di langit, dan sedikit cahaya bintang muncul. Setelah menyadari bahwa Bai Sehuan yang tidak menguntungkan bereaksi, dia tidak lagi ragu-ragu, dan dengan cepat mundur ke belakangnya. Tapi sudah terlambat saat ini, dan cahaya bintang turun sangat cepat. Jika setiap orang memiliki basis kultivasi dan tidak setara dengan semua makhluk, masih ada kemungkinan penghindaran, yang bisa dihindari oleh tubuh fana. Ledakan. Sedikit cahaya bintang itu menghantam dengan sendirinya, menghancurkan separuh bahunya, dan ketika cahaya bintang jatuh ke tanah dan meledak, itu telah menelan seluruh tubuhnya. Sihir Bai Se telah jatuh. Di kejauhan, mata Lou Di dan Lou Bing penuh dengan kepanikan, dan dadanya yang bergelombang menandakan kecemasan saudara laki-laki dan perempuan itu. Meskipun mereka biasanya tidak berurusan dengan fantasi Bai Se, menyaksikan rekan-rekan mereka meninggal dengan sangat tragis, tentu saja mereka masih merasa sangat patah hati. Lebih penting lagi, bahkan Bai Se fantasi dibunuh oleh anak ini, siapa yang bisa menghentikan Luo Zeng? Tidak ada retret untuk keluarga mereka. Bahkan jika dia tahu dia dikalahkan, Lou Bing dan Lou Di adalah pemimpinnya, dia tidak mungkin kita mundur, apalagi kabur. Saudara, warna tekad melintas di mata Lou Bing. Lou Di juga mengangguk. Sebelum mereka pergi berperang, mereka telah mati karena tekad untuk mati. Bahkan sampai sekarang, klan sipir belum tentu kalah, asalkan bocah di depannya jelas, bahkan jika nyawanya sendiri hancur, tidak akan ragu. Wow. Keduanya mulai berlari di sekitar Luo Zeng, dan pada saat yang sama mereka mendorong energi biru secara ekstrim. Lou Bing sedang bergegas, dan pisau terbang itu membuat garis putih tipis dan langsung menuju ke Luo Zeng. Luo Zeng sekarang telah melarikan diri dari kandang yang dibuat oleh saudara dan saudari. Dia melompat ke kanan dan mencondongkan tubuh ke depan dan berlari ke arah Lou Bing.
Binger, Lou Di juga kaget saat melihat pemandangan ini, dan saat bergegas ke sini, dia mengendalikan kupu-kupu ke arah Luo Zeng. Di bawah sprint, Luo Zeng mengangkat pedang panjang yang disisipkan di sisi jalan. Di bawah lampu hijau yang berkedip, dia dengan cepat meledakkan kupu-kupu itu, dan jarak antara dia dan Lou Bing dengan cepat menyempit. Gigi Lou Bing mengatup, dan dia juga galak, dia tidak mundur tapi bergerak maju untuk menemui Luo Zeng. Rusak, saat bergegas menuju Luo Zeng, pisau terbang di tangannya meledak pada saat yang sama, membentuk pecahan yang berantakan yang menutupi Luo Zeng. Jika mereka terkena pecahan ini, Luo Zeng akan disaring. Lou Di, yang datang dari belakang Luo Zeng, juga memanggil kupu-kupu besar, membentuk pengepungan lagi. Kali ini Luo Zeng sama sekali tidak ragu-ragu, dia berhenti tiba-tiba, mengulurkan tangannya dan mengikat dengan lembut. Memanggil, cahaya bintang kecil jatuh ke arah Lou Di. Lou Di telah melihat kekuatan cahaya bintang hijau ini, dan ketika dia melihat tangan Luo Zeng, hatinya di tengah, dia menggebrak dan melompat ke belakangnya. Untungnya daripada Bai Sehuan, dia menghindari cahaya bintang yang jatuh. Tapi sementara dia menghindari cahaya bintang, pisau terbang setipis sayap jangkrik datang langsung ke arahnya. Sebelum dia mendarat, dia dipotong terbuka oleh pisau terbang, di bawah semburan darah, dia berlutut di tanah, memegangi lehernya dan jatuh terus-menerus. Luka seperti itu berakibat fatal bagi tubuh manusia. Saudara, wajah Lou Bing yang agak hijau mulai memelintir, dan rasa sakitnya terlihat jelas. Lou Bing, dengan marah, bergegas menuju Luo Zeng dengan dua pisau terbang. Bagaimana Lou Bing bisa menjadi lawan Luo Zeng dalam pertarungan jarak dekat? Dia menikam beberapa pedang di udara, menghancurkan pisau terbang di tangan Lou Bing, dan mengarahkan pedang terakhir ke dahinya. Maaf, tingkah laku Lou Bing hampir sama dengan mengemis mati, di mata saudara-saudari, Luo Zeng melihat ketidakberdayaan. Dalam hal posisi yang berbeda, Luo Zeng hanya dapat memilih untuk membunuh, tidak ada yang benar atau salah dalam perang ini. Luo Zeng menembak dan membunuh Lou Bing, dan setelah Lou Di dan Bai Sehuan, situasi klan sipir berubah tajam. Ketiganya awalnya adalah pemimpin dari 3 tim sipir. Begitu mereka mati, moral sipir yang tersisa anjlok, di mana mereka masih mau bertarung. Segera orang-orang berjubah hitam itu berada di ambang kehancuran, melarikan diri, sekarat. Sejumlah kecil orang berjubah hitam yang bertahan dengan cepat dikepung. Setelah kurang dari sebatang dupa, daerah sekitarnya menjadi sunyi lagi, hanya menyisakan bau darah yang menyengat. 2245. Ming Wei merobek sepotong kain dari mayat dan mengikatnya ke bahunya. Dia baru saja dicambuk dan panahnya meninggalkan luka bergerigi. Sejauh dia dulu, cedera ini bisa pulih dalam sekejap mata, dan tidak perlu mengatasinya. Tapi sekarang itu bisa membunuhnya. Setelah mengobati lukanya, Ming Wei melompat dari atap. Orang buangan lain, serta Dewa Desolate yang masih hidup, juga berinisiatif untuk mengepung Luo Zeng. Xiao Yun dan Fu Chu yang berada di bawah perlindungan juga mengikuti. Pertempuran ini terlalu tragis. Dewa yang sunyi jatuh 3/4, dan orang buangan juga jatuh hampir setengahnya. Tapi klan sipir juga membunuh hampir 200 orang. Setiap orang merasa ditinggalkan, dan pandangan mereka terhadap Luo Zeng berubah lagi. Jika bukan karena satu musuh Luo Zeng, 3 dan mengalahkan Lou Bing, Lou Di dan Bai Sehuan dari klan sipir, hasil dari pertempuran ini akan sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, itu hanyalah ilusi Bai Se, dan itu menyeret beberapa orang buangan, dan di antara mereka ada banyak orang kuat seperti Fu Er, Qi Yi. Dan Lou Di diblokir oleh Luo Zeng sejak awal. Jika Lou Di benar-benar diizinkan untuk mengerahkan kekuatannya sepenuhnya, akan lebih sulit untuk bekerja sama dengan orang berjubah hitam lainnya, dan situasinya cenderung sepihak. Jadi sekarang mayat yang tergeletak di tanah semuanya. Bentak, Ming Wei menepuk pundak Luo Zeng dengan berat, dengan senyum di wajahnya, meskipun aku menebaknya sedikit, aku tidak berharap kamu bersembunyi begitu dalam. Sungguh luar biasa bagi mereka untuk dapat menampilkan kekuatan magis seperti itu ketika semua makhluk setara. Emas mengikuti kerumunan itu maju, dengan tatapan penuh perhatian, dia tersenyum pahit. Jangan jelaskan Wei kamu, bahkan orang tua sepertiku ini tidak menyadarinya. Faktanya, Jin Lao sudah ingin mengerti. Bagaimanapun, kesetaraan semua makhluk adalah kekuatan magis yang diatur oleh Dewa Kekacauan Kuno, dan aturan yang dia tetapkan tidak akan pernah bisa dilampaui oleh Luo Zeng kecil. Satu-satunya kemungkinan adalah masalah garis keturunan Luo Zeng. Kekuatan magis ini sebagian besar adalah kekuatan magis garis keturunan dari Dewa Pencampur Kuno, sehingga dapat dengan mudah melampaui aturan Dewa Kuno yang kacau lainnya, tanpa batasan kelahiran yang setara. Jin tua menebaknya di dalam hatinya, jadi dia secara alami tidak akan mengatakannya. Luo Zeng dapat memimpin mereka untuk bergerak maju, dan Jin Lao senang melihat selain kepuasan, dia juga bersyukur. Dia bahkan merasa tidak peduli seberapa buruk situasi kewarganegaraan Li di dunia ibu, dengan Luo Zeng di sana, bagaimanapun juga, ada secercah harapan. Jika dia bisa pergi dari sini, dia akan memiliki kemampuan terbaiknya untuk mengikuti Luo Zeng, tuan muda. Banyak orang terluka parah dalam pertempuran ini, dan bahkan 10 orang kehilangan tangan dan kakinya. Mereka yang terluka parah tidak memiliki kemampuan bertarung dan hanya bisa menahan mereka di sini dulu. Jika kesetaraan semua makhluk bisa diangkat, lengan dan kaki yang patah bisa tumbuh kembali dengan cepat. Orang-orang seperti Ming Wei dan yang lainnya mengalami luka yang relatif ringan dan hanya dapat menjalani pengobatan luka biasa. Efek pengobatannya secara alami sangat biasa-biasa saja. Oleh karena itu, setiap orang tidak memilih untuk segera bergerak, tetapi tetap di tempat untuk memulihkan diri. Lou Di, Lou Bing, dan Bai Sehuan adalah tulang punggung sekolah lama. Sisanya pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Mereka pasti akan tetap berada di altar kesetaraan. Tidak cukup takut, kata Xiao Yun. Dia melirik Luo Zeng dan tersenyum, selain itu, kita masih memiliki Luo Zeng. Xiao Yun saat itu hanya mengandalkan Luo Zeng untuk mencocokkan dan membalas dendam melalui orang buangan. Dia tidak menyangka bahwa orang luar ini entah bagaimana akan menjadi pembunuh besar. Orang buangan yang kuat ini sebenarnya akan mengandalkan Luo Zeng pada gilirannya, yang agak aneh untuk dipikirkan. Sepertinya kita telah berhasil lebih dari setengah. Akhirnya aku bisa kembali ke dunia ibuku. Terima kasih Luo Zeng. Mata orang buangan bersinar, dan harapan menyala. Sukses hanyalah langkah terakhir, dan tidak bisa dihindari bahwa mereka semua sedikit bersemangat. Xiao Yun memandang klan dengan mayat di sekitarnya, ekspresinya agak sedih.
Perang ini disebabkan olehnya, dan dia memang pengkhianat klan sipir. Xiao Yun tidak berharap untuk melihat bahwa perselisihan antara kaum konservatif dan kaum liberal pada akhirnya berkembang sedemikian rupa. Tetapi memikirkan tentang orang tua yang meninggal dalam penghinaan, kesedihan di mata Xiao Yun berangsur-angsur memudar, mungkin itu adalah angka tertentu yang menciptakan semua ini. Setelah beristirahat di tempat selama sehari, semua orang maju lagi. Faktanya, tempat mereka bertarung dengan klan sipir sangat dekat dengan Altar of Equality pada intinya, tapi hanya 7 atau 8 mil jauhnya. Seperti yang dinilai Xiao Yun, keluarga sipir telah kehilangan keberanian untuk mengambil inisiatif. Mereka bahkan tidak mengirim siapapun untuk menyelidiki pertempuran itu, karena tidak perlu sama sekali. Altar kesetaraan kata Xiao Yun adalah cakram di tengah alun-alun. Di sekitar Altar of Equality, sebagian besar lampu kehidupan yang tertata rapi padam, dan klan sipir melihat lampu kehidupan yang padam dengan segala macam kesedihan di wajah mereka. Baise Fantasy, Lo Bing. Sang patriark berdiri di depan lampu kehidupan yang padam dan bergumam, menutup matanya dengan wajah yang menyakitkan. Setiap pemadaman lampu kehidupan melambangkan adegan berlalunya suku tersebut, maka banyak lampu kehidupan yang telah padam, yang berarti semua suku yang mereka kirim telah terbunuh. Suku ini adalah elit dari sipir mereka, dan pemusnahan mereka berarti sipir telah dikalahkan. Patriark, kita masih di sana. Seorang pria berjubah hitam melepas jubah hitam, menampakkan rambut pucat di dalamnya. Pria berjubah hitam ini juga sangat tua. Ya, kita masih bisa bertarung. Ketika semua makhluk sederajat, kekuatan kita tidak akan lebih lemah dari Baisa Huan. Orang tua lain juga melepaskan jubah hitamnya dan berdiri. Orang-orang yang tinggal di sini hampir semuanya tua, lemah, sakit dan cacat di sekolah lama. Di bawah kesetaraan semua makhluk, tidak peduli seberapa lemah orang, mereka akan setara, dan kemampuan mereka serupa dengan yang kuat. Satu-satunya hal yang mempengaruhi mereka adalah pengalaman dan seni bela diri, cara. Itu benar, patriark itu mengangguk, membuka matanya dengan kuat, mengertakkan gigi dan berkata kita masih bisa bertarung. Kemudian dia berjalan dari sisi altar kesetaraan. Tidak jauh dari situ, penjaga makam itu duduk bersandar di dinding dengan penampilan malas. Kalah, penjaga kuburan bertanya dengan santai. Patriark itu mengangguk, ya. Penjaga makam memiringkan kepalanya dan merenung, kamu telah memperoleh berkah pasar. Apa yang disebut kesetaraan semua makhluk sebenarnya tidak sama sekali. Mereka benar-benar bisa mengalahkanmu. Orang buangan ini tidak sesederhana yang aku kira. Mereka akan segera kembali, dan aku harap Yang Mulia akan membantu, kata Bapak Bangsa dengan tangannya. Sebelum sang patriark bisa menaruh harapannya pada Bai Sehuan dan yang lainnya, sekarang penjaga makam ini sepertinya menjadi satu-satunya harapannya. Penjaga kuburan itu mengangguk pelan, karena aku telah setuju, aku pasti akan menembak, tapi jangan harap aku bekerja untukmu. Bagi pemilik makam, perang klan sipir ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia paling-paling hanya pengamat. Dengan status dan kekuatan sejatinya, keluarga sipir tidak memenuhi syarat untuk mengundangnya keluar dari gunung. Selama bertahun-tahun dikurung di sini, dia gagal menggali batu nisan dan memenangkan taruhan di Su. Hari-hari seperti itu juga sangat membosankan. Menerima undangan dari bapak bangsa tua ini sepenuhnya dengan mentalitas yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Bahkan jika semua sipir mati di depannya, dia tidak akan merasakan kesedihan sedikit pun. Pahami, kepala keluarga itu mengangguk. Meskipun dia memahami kekuatan mengerikan dari pemilik makam ini, dia juga tahu bahwa tidak mungkin dia menaruh semua harapannya pada orang luar. Pada saat ini, dia juga kelelahan secara fisik dan mental. Mungkin pertempuran dengan penyerbu ini juga merupakan waktu baginya untuk bebas. 3 jam kemudian, di jalan yang redup, Luo Zeng dan kelompoknya datang perlahan. Warna di mana-mana di ruang ini tidak jelas ketika mereka membelok di jalan ini di bawah bimbingan Xiao Yun. Mereka melihat titik terang di kejauhan, menunjukkan cakram yang memancarkan cahaya biru. Ada Altar of Equality, kata Xiao Yun sambil melihat ke kejauhan. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke sisi Altar of Equality, dan ada prasasti batu biru pucat di satu sisi altar. Prasasti ini adalah prasasti doa kata Xiao Yun, dan berkah dari keluarga sipir diturunkan melalui prasasti doa ini. Jika mereka bisa mendekat, Xiao Yun dan Fucu juga berhak menerima berkah Su. Jika altar kesetaraan dihancurkan, apakah kesetaraan semua makhluk akan hilang? Tanya Luo Zeng. Luo Zeng ditanya, orang buangan lainnya tiba-tiba menusuk telinga mereka. Ini adalah perhatian terbesar mereka. Jika bukan karena keberadaan semua makhluk yang setara, salah satu dari orang buangan mereka, bahkan yang paling lemah sekalipun, dapat menghancurkan keluarga sipir sesuka hati. Sekarang mereka telah disamakan sampai titik ini, mereka semua sangat sedih. Bagaimanapun, setiap pengasingan adalah orang kuat dari sisi lain, tetapi sebelum itu, dia dipenggal oleh klan sipir, bagaimana mereka bisa menanggungnya? Ya, Xiao Yun mengangguk. Meskipun Altar of Equality sudah dekat, anggota klan sipir lainnya pasti akan menjaganya mati-matian, dan jelas bukan tugas yang mudah untuk menghancurkannya. Ketika mereka melakukan perjalanan setengah mil lagi, dari kedua sisi alun-alun, orang-orang berjubah hitam keluar satu demi satu, membentuk penghalang, menghalangi jalan semua orang. Seorang pria tua berdiri di depan penghalang. Pada saat itu, ada tongkat penyangga hitam bengkok di tangan orang tua itu, di salah satu ujung tongkat itu, cahaya biru terus-menerus berdenyut. Sang patriark, Xiao Yun berhenti. Luo Zeng dan yang lainnya juga berhenti. Xiao Yun, sang patriark menoleh dengan tatapan yang rumit. Tidak banyak anggota klan sipir, dan mereka semua akrab satu sama lain. Mereka seperti suku kecil, mengelola dunia dengan hati-hati. Sebelum perpecahan antara konservatif dan liberal, Xiao Yun cukup populer di kalangan para tetua itu. Saat itu, dia adalah patriark dan sangat memperhatikan Xiao Yun. Hanya setelah perselisihan antara dua faksi menjadi semakin rumit, situasinya tidak lagi terkendali, dan secara bertahap berkembang ke titik di mana mereka menjadi musuh bebuyutan. Maafkan aku, kata Xiao Yun dengan kepala tertunduk. Dia harus membalas dendam, dan juga harus merasa bersalah. Keadaan pikiran yang kontradiktif ini terus menderita sejak dia memasuki dunia. Sebaliknya, Fucu sangat beruntung. Bagaimanapun, dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk keluarga sipir, dia hanya menganggapnya sebagai musuh, sebagai biang keladi yang menyebabkan dia dan saudara perempuannya mengungsi.
Tidak perlu minta maaf, kata sang patriark dengan tenang. Pak Tua, aku juga banyak berpikir, mungkin kamu pada awalnya benar, kegigihan kita mungkin benar-benar lelucon. Selama percakapan dengan penjaga kuburan, sang patriark menyadari bahwa penjara seperti ini bukanlah satu-satunya. Dan pemiliknya sepertinya sudah menyerah di sini. Meski sulit bagi sang patriark untuk menerima kegilaan sang lelaki, tak ada salahnya memikirkannya dengan cermat. Jika tuannya benar-benar melihat ke tempat ini dan menghadapi kelompok penjajah ini, mengapa dia tidak langsung menurunkan kekuatannya dan membunuh semua orang ini? Tuan telah meninggalkan tempat ini, jadi apa gunanya kegigihan sipir? Keputusan liberal itu benar. Kamu, Xiao Yun tercengang sejenak. Dia tidak berharap patriark mengatakan hal seperti itu. Tapi kita telah bertahan sampai titik ini, jadi kita tidak berniat menyerah. Mungkin sipir kecil kita harus memiliki takdir ini pada akhirnya. Bahkan jika tuannya telah memecat kita, kita masih harus mengabdi padanya kehidupan yang paling sederhana. Sang patriark memandang Xiao Yun, dan kemudian melihat ke awal yang mengambang di belakang Xiao Yun. Dengan senyum yang rumit, jika kamu menang, kamu harus hidup dengan baik, kamu akan menjadi yang terakhir dari klan sipir kami. Warisan darah. Sang patriark juga tahu bahwa klan sipir mereka bukanlah ras yang hebat, jauh lebih rendah dari klan Nuwa dan Chiyou. Tapi bagaimanapun juga, ia berharap darah klan mereka bisa diwariskan. Ini mungkin jejak bukti terakhir bahwa klan mereka telah bertahan di dunia. Semua orang dari klan yang sama tidak diizinkan untuk mengambil tindakan terhadap Xiao Yun dan Fuchu. Sang patriark kemudian memerintahkan anggota klan di belakangnya. Patriark, ini, pria berambut ungu dan berjubah hitam itu berdiri, dia tidak mengerti perintah dari sang patriark. Dengarkan aku, kata sang patriark dengan tenang. Pria berambut ungu dan berjubah hitam itu ragu-ragu dan memilih diam. Kemudian sang patriark mengangkat tongkat ketiak dengan tangannya yang melesat, cahaya biru terus melompat, dan semua jubah hitam di belakangnya juga mengangkat senjata mereka. Xiao Yun terus menangis dengan berlinang air mata, dia tidak bisa lagi membedakan antara benar dan salah, tapi dia sedih atas nasib rasnya. Saat Luo Zeng melihat pemandangan ini, ekspresinya juga cukup rumit. Sejujurnya, dia tidak mau mengambil tindakan terhadap kelompok orang ini. Tapi seperti yang dikatakan lelaki tua itu, semua orang bersikeras ke langkah terakhir, jadi mengapa mereka memilih untuk mundur ke sini? Orang tua itu mendorong kruk di tangannya ke tanah lebih keras, dan orang-orang berjubah hitam bergegas tanpa ragu-ragu. Saat ini, Luo Zeng seharusnya memberi perintah. Melihat Luo Zeng dalam diam, Ming Wei menggelengkan kepalanya sedikit, dia masih terlalu muda. Jadi di bawah lambaian tangannya, dia memerintahkan lakukan. Desir-desir, orang buangan itu juga menyambutnya tanpa ragu-ragu. Saat di sisi Altar of Equality, penjaga makam perlahan berjalan mendekat dan melihat pemandangan sebelum dia menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengeluarkan dua pisau pendek hitam biasa dari belakang, ketika dia memegang kedua pisau pendek itu, temperamen seluruh orang berubah drastis. Penampilan aslinya yang sinis, menghilang sama sekali, dan ada warna yang mencolok di matanya, tapi itu masih merupakan gaya berjalan yang lambat. Kang bang bang, retak, engah. Suara rapuh dari benturan pedang, suara ledakan dari tulang yang dipotong, dan suara percikan darah saat instrumen tajam memasuki tubuh. Hidup itu seperti jerami, dipanen tanpa ampun. Penjaga makam berjalan dengan mata tajam dan ekspresi santai. Baginya, pertempuran ini hanyalah penyesuaian dalam bertahun-tahun wawasan yang membosankan. Meskipun dia berjanji untuk membantu klan sipir, dia harus hati-hati memilih lawannya. Tidak jauh di depannya, Ming Wei mengambil satu langkah. Bilah cincin di tangannya melingkari lingkaran besar dan menyekanya ke leher seorang pria berjubah hitam. Langkah Ming Wei sangat cerdik, tidak hanya menghindari bayangan pedang yang dipotong oleh pria berjubah hitam, tetapi juga membuat gerakan yang salah, menyebabkan lawan membuat keputusan yang salah. Pria berjubah hitam dari klan sipir panik, tapi dia tidak tahu bagaimana menghindar. Kawat, bilah cincin itu menyapu leher pria berjubah hitam itu dengan ringan, darah bahkan tidak pernah tinggal di bilah cincin itu, dan pria berjubah hitam itu jatuh di punggungnya. Untuk menyelamatkan Luo Zeng, bilah cincin dipotong menjadi dua oleh Bai Sehuan, dan Ming Wei harus mengganti senjata. Huan Blade, klan Nuwa. Penjaga makam melihat bilah cincin di tangan Ming Wei, dan matanya sedikit berkedip. Jenis senjata ini sangat berbeda, dan sangat sedikit orang yang pandai menggunakannya. Dalam memori penjaga makam, hanya sebagian kecil wanita Nuwa yang pandai menggunakan senjata jenis ini. Bilah cincin paling terkenal di suku Nuwa, disebut cincin turun dewa, juga sangat terkenal di dunia ibu. Lebih penting metode Kai Ming Wei juga menarik perhatiannya. Wow, penjaga makam tidak banyak berpikir, jadi dia memilih Ming Wei sebagai lawannya, menginjak kakinya, dan langsung pergi ke Ming Wei. Setelah Ming Wei memecahkan pria berjubah hitam itu, matanya yang sangat indah menyipit sedikit dan mengunci ke target berikutnya tepat saat dia berbalik, sebuah suara datang. Kamu bisa menjadi lawan aku, penjaga kuburan itu berdiri tidak jauh dan tersenyum tipis pada Ming Wei. Ming Wei meliriknya, sedikit bingung. Anggota klan sipir semuanya mengenakan jubah hitam, bahkan setelah jubah hitam dilepaskan, kostum mereka masih mudah diidentifikasi. Gaun penjaga kuburan ini sangat berbeda. Sebelum Ming Wei bisa menjawab sama sekali, penjaga kuburan itu bergegas menuju Ming Wei dengan dua pisau pendek di tangannya. Hah, Ming Wei sama sekali tidak ragu-ragu, bilah cincin di tangannya berputar sedikit, dan dia sudah menebas ke arah pintu depan penjaga makam. Apakah itu kecepatan atau kekuatan? Dia benar. Orang biasa hanya bisa gigit peluru dan mundur, tapi Ming Wei akan menekan setiap langkah, membuat gerakan fatal, memaksa lawan untuk mengekspos kekurangannya dan memberikan pukulan yang fatal. Tapi dia tidak mengharapkan kekuatan penjaga kuburan. Penjaga kuburan tidak berencana mundur, menghadapi tebasan Ming Wei. Dua pisau pendek di tangannya berputar sedikit, dibelokkan pada sudut tertentu, dan menjentikkan. Bas, sudut pisau cincin ditebas pisau penjaga makam, menyeka percikan api. Ketika dua pisau pendek dari penjaga makam dipelintir dengan ringan, Ming Wei merasakan kekuatan yang aneh datang. Bilah cincin di tangannya hampir tidak bisa dipegang, dan dia terbang keluar. Dengan tergesa-gesa, Ming Wei mundur dan melihat orang itu lagi, dengan ekspresi ketakutan di matanya. Setelah semua makhluk sederajat, setiap orang memiliki kekuatan yang sama, selain dari klan sipir terlepas dari dukungan dewa kekacauan kuno, itu tergantung pada siapa yang dapat menggunakan satu-satunya kekuatan secara ekstrim.
Pria di depannya bisa menggunakan kekuatannya dengan sangat terampil hanya dengan dua pisau pendek yang tidak mencolok. Ming Wei secara alami merasa rumit. Apakah kamu bukan seorang sipir? Ming Wei bertanya dengan alis. Siapa yang bilang aku ini? Penjaga kuburan tersenyum tipis. Mengapa kamu membantu mereka? Ming Wei bertanya lagi. Penjaga makam mengangkat bahu. Aku sudah menjadi tetangga begitu lama, jadi mari kita lakukan sedikit persahabatan dengan Tuan Tanah. Ketika suara itu jatuh, dia berhenti menjelaskan lagi, membawa dua pisau pendek dan bergegas menuju Ming Wei. Ceng ceng ceng. Trik penjaga makam tidak fleksibel. Dia terlihat kaku dan kikuk, tetapi penguasaan kekuatannya sangat cekatan. Setiap kali pisau pendeknya mengenai bilah cincin Ming Wei, di bawah distorsi kekuatan ini, Ming Wei hampir tidak dapat menangani bilah cincin itu. Dia hanya bisa mundur terus-menerus menyesuaikan, dan mencoba beradaptasi dengan serangan lawan. Penjaga kuburan masih memiliki senyum itu, tapi tidak ada senyuman di matanya, jadi ekspresi wajahnya terlihat sangat aneh. Perusahaan penjaga makam setelah mencetak belasan pisau, Ming Wei baru saja beradaptasi dengan lintasan kekuatan lawan. Tetapi ketika Ming Wei mencoba melakukan serangan balik, penjaga makam tiba-tiba mengubah kemampuannya. Di bawah pisau ganda, satu pisau tertancap di tepi pisau cincin, dan pisau lainnya dibanting dengan bagian belakang pisau. Hei, kekuatan itu langsung dikirim ke tangan Ming Wei melalui bilah cincin. Ming Wei merasakan kesemutan di mulutnya, dan bilah cincin itu terbang keluar. Penjaga makam tidak tinggal sedikit pun, dan pisau pendek di tangan kirinya telah menusuk Ming Wei di depan. Setelah kehilangan senjatanya, Ming Wei tidak bisa membantu tetapi dengan tergesa-gesa, dia benar-benar mengambil pisau pendek dengan satu tangan, dan telapak tangannya dipotong oleh bilahnya, dan darah mengalir. Ah, penjaga kuburan tersenyum sedikit, dan pisau pendek lainnya menembus dada Ming Wei secara langsung. Engah, pisau pendek panjang yang sepanjang penggaris tidak mencapai gagangnya pisau pendek menembus tubuh Ming Wei, memperlihatkan ujung pisau dari punggungnya. Lalu, ujung pedang tiba-tiba menghantam dari satu sisi. Bilahnya ditarik secara miring, dan mengarah langsung ke lengan kanan penjaga kuburan. Gerakan pedang ini, penjaga kuburan sedikit mengernyit. Dia tidak bisa melihat arah pedang ini, dan pedang yang tidak mencolok ini memaksanya mundur. Dan pisau pendek itu tertinggal di tubuh Ming Wei. Ming Wei mencengkeram dadanya, wajahnya menjadi pucat, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Luo Zeng memegang pedang panjang, berdiri di depan Ming Wei, berkata dengan suara yang dalam, jangan menghunus pedangmu. Tahan. Dengan pisau pendek menembus dadanya, luka seperti itu tidak diragukan lagi adalah kematian yang mematikan. Tetapi untuk kekuatan besar di pantai seberang, itu adalah luka kecil, dan premisnya adalah mengakhiri kesetaraan semua makhluk. Pertanyaannya adalah apakah Ming Wei bisa berpegang teguh pada poin itu. Penjaga makam mundur beberapa langkah dan memandang Luo Zeng dengan penuh minat, ini dia yang lebih menarik. Luo Zeng tidak menunggu orang ini selesai berbicara, dia sudah mengangkat pedangnya untuk menyerang lawan. Ding ding ding. Luo Zeng menyerang puluhan pedang berturut-turut. Ketika pedang Luo Zeng dan pisau pendek lawan bersilangan, dia juga merasakan kekuatan bengkok dari pedang. Kekuatan ini sepertinya mengambil pedang panjang dari Luo Zeng, dan dia hampir tidak bisa menggenggam pedang panjangnya. Setelah penjaga makam mundur ke jarak tertentu, dia menstabilkan sosoknya. Meskipun ilmu pedang Luo Zeng sangat cerdik, tidak terlalu sulit untuk melihat penjaga kuburan. Setelah melawan lusinan pedang, matanya berkedip sedikit, dan dia telah menemukan cara untuk memecahkannya. Pisau pendek itu menarikan serangkaian pedang di tangannya. Dang dang dang. Di bawah pengaruh pisau ini, Luo Zeng akhirnya merasakan tangan kanannya lembut, dan pedang panjang itu akhirnya terlepas. Penjaga makam menunjukkan senyuman alami dan mengayunkan pisau pendek ke arah Luo Zeng. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Ini adalah, tiba-tiba mengangkat kepalanya, di pusaran air di udara, sedikit cahaya bintang hijau menerpa dia. Menghadapi penurunan cahaya bintang yang tiba-tiba, penjaga kuburan itu juga terkejut. Dia tidak menyangka orang di depannya ini dapat mengaktifkan kekuatan magis saat ini. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan apapun, dan di bawah gigi yang terkatup tiba-tiba, itu adalah gulungan. Ledakan, cahaya bintang hampir jatuh ke kulit kepalanya, menghancurkan tanah dari lubang besar. Penjaga makam itu menatap Luo Zeng, wajahnya penuh warna aneh. Kebenaran dan kekuatan magis, di mana kamu mendapatkannya? Sebagai yang terkuat di dunia ibunya, dia tahu betapa langka kebenaran dan kekuatan magis. Gunakan metode laku dunia yang agung untuk menyadari jalan ilahi. Ketika jalan ilahi mencapai puncaknya, itulah arti sebenarnya dari jalan tersebut, dan kemudian menyeberangi pantai seberang. Mereka yang memiliki talenta hebat, ditambah dengan ketekunan yang hebat, bisa saja sukses. Adapun berapa lama seseorang bisa bertahan setelah melintasi pantai lain, itu tergantung pada artifisialnya. Tapi kebenaran tidak bisa terwujud dengan sendirinya. Di dunia ibu, ini teori yang adil. Penjaga makam secara alami sangat terkejut. Di mana Luo Zeng peduli dengan pria ini. Meskipun dia sangat terkejut bahwa orang ini dapat melihat sekilas kekuatan supernatural yang dia gunakan, tetapi Luo Zeng tidak akan membuang waktu di cabang dan dedaunan ini. Dia ingin segera menyelesaikan pertempuran di hadapannya. Memanggil. Bersamaan dengan perputaran kristal persegi kebenaran, bintang hijau lainnya jatuh dengan tajam. Memanfaatkan kesempatan ini, Luo Zeng berbalik dan mengambil pedang panjang dari tanah, sebuah lampu hijau menyelimuti pedang, dan dia langsung pergi ke penjaga makam. Ming Wei berlutut di tanah, menekan dadanya erat-erat, menghembuskan napas dengan mulut kecil. Darah mengalir terus-menerus di sepanjang tepi pisau, dan dia merasa kesadarannya sedikit kabur. Tempel. Rasa krisis pasti muncul di hati aku, apakah akan jatuh di sini hari ini? Dengan kondisinya saat ini, dia tidak bisa bertahan lama. Anak itu, kamu putus asa, dia menatap Luo Zeng di kejauhan, merasa sedikit tersentuh di hatinya. Dia sudah lama tidak digerakkan. Dalam pertempuran sengit ini, orang-orang terus berjatuhan. Ceritan dan raungan bergema terus-menerus, dan bau darah mulai menyebar dengan cepat. Perang dalam tubuh fana, sampai batas tertentu, lebih kejam dan berdarah daripada perang antara para Maitis. Sisi lain, orang-orang berambut ungu dan berjubah hitam dari klan sipir melompat dari atap. Di depannya, seorang pengasingan sedang berlari dengan panik. Orang buangan itu sudah terluka parah, darah merah menyeret tanah, dan dia terhuyung-huyung, membuat napas berat, sudah sedikit kehabisan napas.
Wow, setelah pria berambut ungu dan berjubah hitam itu berdiri teguh, pisau biru di tangannya menebas ke arah pengasingan. Mati. Dia membenci para penyusup ini. Jika bukan karena para penjajah ini, setelah patriark meninggal, kemungkinan besar dia akan berhasil. Kekuatan orang buangan telah ditarik secara serius, jadi dia hanya bisa berguling-guling di tempat, menghindari pisau, tapi ingin bangkit. Sudah terlambat. Angkat pisau dan jatuhkan. Kepala pengasingan terbang keluar. Setelah memenggal kepala orang ini, orang berambut ungu dan berjubah hitam itu siap untuk kembali. Untuk memburu orang ini, dia telah meninggalkan medan perang. Saat dia melompat dan menaiki atap, jerat hitam muncul dari udara tipis. Lanyard ini dipasang dengan akurat di leher pria berambut ungu dan berjubah hitam, lalu ditarik ke sudut dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria berambut ungu dan berjubah hitam itu memegang pedang biru dan hendak memotong talinya. Tapi begitu dia melambaikan tangannya, dia merasakan lengan yang dingin, dan dia terpotong oleh benda tajam dari bawah siku tangan kanannya. Siapa ini? Dia baru saja berbicara, dan pada saat yang sama dia merasakan sedikit hawa dingin dari tangan dan kaki kirinya. Semua anggota badan dipotong. Setelah kesejukan berlangsung selama 2 atau 3 tarikan napas, timbul rasa sakit yang sulit untuk ditekan. Rasa sakit yang hebat mengubah wajahnya menjadi warna hati babi, dan otot-otot wajahnya terus berputar. Di sudut gelap, seseorang keluar. Pria berambut ungu dan berjubah hitam itu melihat, wajahnya penuh kejutan, Yan Hai. Sebelumnya, keluarga sipir berencana menggunakan kekuatan Yan Hai untuk melawan Ming Wei, tetapi hasilnya terlalu buruk, dan mereka dengan tegas memilih untuk menyerah. Dia tidak menyangka bahwa Yan Hai melarikan diri dan muncul saat ini. Dengan pisau tajam di tangannya, Yan Hai menatap pria berambut ungu dan berjubah hitam itu. Dia mencibir dan berkata, aku adalah satu-satunya yang menghitung orang lain, kamu telah menghitung. Hehe, kamu juga tahanan di dunia ini, bagaimana klan sipir kami bisa melepaskanmu? Kata pria berambut ungu dan berjubah hitam menahan rasa sakit. Ya, kita memiliki posisi yang berbeda di awal, jadi kita tidak boleh bekerja sama. Yan Hai mengangguk, dan pisau tajam di tangannya menunjuk ke manusia berambut ungu dan berjubah hitam katakan padaku cara untuk mengangkat kesetaraan semua makhluk. Pria berambut ungu dan berjubah hitam itu mencibir, apa menurutmu aku akan memberitahumu? Yan Hai mengangkat bahunya, menusuk perut pria berambut ungu dan berjubah hitam dengan pisau tajam tanpa ragu-ragu, dan membuat potongan, jika kamu tidak membuka kesetaraan semua makhluk, kamu tidak akan dapat memulihkan kultivasi kamu. Darah akan mengalir keluar dan kamu akan mati, apakah kamu hidup atau mati, pilih dirimu sendiri. Kemudian Yan Hai mundur 2 langkah, bersandar ke dinding, dan menatap pria berambut ungu dan berjubah hitam dengan mata acuh tak acuh. Pria berambut ungu dan berjubah hitam itu sudah mengalami patah tangan dan kakinya, tidak bisa bergerak, bahkan lebih tidak bisa menghentikan pendarahannya. Jika ini terus berlanjut, niscaya dia akan mati. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya adalah mengangkat semua makhluk dari kesetaraan. Tapi sekarang klan sipir mereka menghadapi penjajah dan dengan kekuatan satu pertarungan, sekali kontak dengan semua makhluk setara, hanya dengan Ming Wei, dia bisa menghancurkan seluruh rasnya. Suara darah menetes ke telinganya, wajah pria berambut ungu dan berjubah hitam itu menunjukkan sedikit kepanikan. Menyadari kepanikannya, Yan Hai tersenyum tipis, kamu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu. Pria berambut ungu dan berjubah hitam itu juga berjuang keras di dalam hatinya, dia mengira dia bukan orang yang rakus dan takut mati, tapi kematian diam seperti itu terlalu ogah. Setelah puluhan napas, pria berambut ungu dan berjubah hitam akhirnya berkata 2 metode, satu adalah mengatur ulang altar kesetaraan, dan yang lainnya adalah dengan menghancurkan altar kesetaraan. Ke arah mana yang lebih cepat? Tanya Yan Hai lagi. Setel ulang, kata pria berambut ungu dan berjubah hitam, altar of equality tidak begitu mudah untuk dihancurkan. Dengan kemampuanmu saat ini, akan sulit untuk menghancurkannya selama beberapa hari dan malam. Katakan padaku bagaimana mengatur ulang, kata Yan Hai dengan tenang. Setelah beberapa saat, Yan Hai keluar dari sudut dan menyeka darah di pisau tajam. Ada suara pertempuran sengit tidak jauh dari sana, dia tersenyum dingin ke arah itu, lalu berjalan ke arah lain. Sekarang klan sipir telah keluar, dan tidak ada penjaga di sekitar altar kesetaraan. Menghancurkan altar of equality tidaklah mudah, dan hanya beberapa anggota klan sipir yang tahu cara mengatur ulang, dan tidak ada gunanya menjaganya saat ini. Pada saat ini, Yan Hai diam-diam muncul di sisi lain alun-alun dan berjalan cepat menuju altar kesetaraan. Dengan potongan silang, pedang panjang itu membuat tanda tipis di satu sisi dinding. Cahaya pedang hijau yang menyebar langsung memotong seluruh rumah, dan rumah mulai runtuh dengan suara gemuruh. Meskipun pedang Luo Zeng sangat ganas, pedang itu tetap tidak bisa melukai penjaga kuburan. Dia membawa pedang panjang, matanya penuh kesungguhan. Tidak peduli siapa itu juga tubuh fana bila semua makhluk sederajat. Dalam kondisi yang sama, Luo Zeng umumnya sulit ditemukan. Tetapi ketangguhan yang ditunjukkan orang ini dengan tubuh fana, bahkan jika Luo Zeng mengandalkan Fang Jing yang sebenarnya, dia tidak dapat menekannya, yang jauh di luar dugaan Luo Zeng. Haruskah kita membuat kesepakatan? Jika aku bisa mengalahkanmu, beritahu aku bagaimana menumbuhkan kekuatan magis kebenaran ini. Penjaga kuburan berkata sambil tersenyum sambil bermain dengan pisau di tangannya. Melihat sikap penjaga kuburan, Luo Zeng sedikit bingung. Dia awalnya mengira bahwa orang ini harusnya anggota klan sipir, tapi sekarang sikapnya sepertinya tidak peduli dengan hidup dan mati sipir. Berhenti bicara omong kosong, Luo Zeng mengulurkan telapak tangannya, dan kebenaran di telapak tangan Fang Jing dengan lembut berbalik, cahaya bintang jatuh dengan tajam ke arah penjaga makam. Pada saat yang sama, Luo Zeng mengambil lompatan, dan pedang panjang yang dikelilingi oleh lampu hijau telah menebas ke arah penjaga kuburan. Penjaga makam masih terlihat acuh tak acuh, dan mundur setengah langkah. Tubuh selalu bergerak dalam jarak yang sangat kecil. Ketika cahaya bintang mengenai kepalanya, tubuhnya hampir menempel pada cahaya bintang, tetapi cahaya bintang tidak dapat menyakitinya sama sekali. Dan cahaya pedang Luo Zeng menembus, dan dia juga memutar lehernya sedikit, dan cahaya pedang tajam tidak lebih dari 1 menit dari lehernya. Menghindar seperti ini seperti menari di ujung pisau, dan sedikit kecerobohan akan selamanya. Tetapi penjaga makam itu sangat santai, dan sepertinya satu langkah mundur adalah pemborosan energi.
Jika tidak ada kesetaraan semua makhluk, Luo Zeng dapat dengan mudah melakukannya dengan baku Feiyan. Orang ini hanya bisa melakukannya dengan pengalaman, dan persepsinya tentang energinya menakutkan. Melihat gaya tubuh lawan, Luo Zeng juga diam-diam terkejut, dan serangan menjadi lebih sengit. Bum bum bum, serangkaian 3 cahaya bintang menghantam kuburan penjaga. Penjaga makam memutar tubuhnya ke kiri dan kanan, berpegangan pada 3 cahaya bintang tanpa mundur tetapi maju, memegang pisau pendek dan menempelkan Luo Zeng ke arah yang berlawanan. Hah, pedang panjang Luo Zeng tiba-tiba terangkat, menusuk 7 atau 8 pedang ke penjaga kuburan. Setiap pedangnya langsung menuju ke kunci pemilik makam, tetapi setiap pedang kembali tanpa hasil. Bahkan jika pedang Luo Zeng miring dan miring, dia tidak dapat melihat jalan setapak sama sekali, tetapi pemilik makam masih dapat membuat penilaian yang akurat. Kamu tidak ingin mengatakannya, aku hanya bisa memaksamu untuk mengatakannya. Di bawah pengelakan terus-menerus dari penjaga makam, sebenarnya masih ada waktu luang untuk berbicara seperti ini. Ketika suara itu jatuh, dia mengambil langkah dan memposting di depan Luo Zeng, dan keduanya dekat, bertatap muka. Hah, ayunan pedang panjang Luo Zeng, potongan silang. Tubuh penjaga makam itu seperti anyaman, dan jatuh ke belakang dengan potongan horizontal Luo Zeng. Setelah menghindari luka ini, penjaga kuburan ketika dia menyentuh tubuhnya lagi, pisau pendek di tangannya dibalik, dan bagian belakang pisau itu dengan lembut mengenai pergelangan tangan Luo Zeng. Kang Dang, pedang itu jatuh ke tanah. Luo Zeng, yang kehilangan senjatanya, menggigit giginya, sekali lagi memanggil cahaya bintang, dan menghancurkannya ke arah penjaga kuburan. Penjaga makam berkedip ringan, dan dia berjalan di sekitar punggung Luo Zeng. Satu tangan menggenggam stamina Luo Zeng dan dengan lembut mendorong ke depan, yang sebenarnya mendorong kepala Luo Zeng tepat di bawah cahaya bintang yang jatuh, dan berkata pada saat yang sama katakan. Melihat cahaya bintang akan mengenai kepala Luo Zeng, penjaga makam tiba-tiba menarik Luo Zeng kembali. Di bawah dorongan dan tarikan ini, punggung Luo Zeng tiba-tiba berkeringat dingin. Tadi, hidupnya sepenuhnya dikendalikan oleh penjaga makam. Jika dia tidak menarik dirinya kembali, dia mungkin mati karena retak otak. Ini benar, Luo Zeng dan tidak berniat menyerah. Di bawah penjaga makam, Luo Zeng mengambil keuntungan dari tren, dia berbalik, menyikut, dan langsung pergi ke pintu depan penjaga makam. Sudut mulut penjaga makam sedikit melengkung, menggigit pisau pendek di mulutnya, tubuhnya berputar untuk menghindari siku Luo Zeng, tangannya meluncur ke bahu Luo Zeng dan meremas dengan lembut. Retak, retak, dengan 2 suara yang tajam, lengan Luo Zeng tergantung dengan lemah, yang merupakan dislokasi. Apakah kamu masih ingin berjuang? Penjaga kuburan itu bertanya lagi. Panggilan. Luo Zeng mengangkat kakinya dan menendang penjaga kuburan. Kaca, kaca. Penjaga makam menghindari tendangan itu, Luo Zeng menepuk kakinya dengan lembut, kakinya juga terkilir, dan kakinya langsung jatuh ke tanah. Luo Zeng berbaring di tanah dan tersentak, dan dia juga sangat tidak berdaya sekarang. Di bawah kekuatan yang sama, dia tidak pernah mengalami kekalahan yang begitu menghancurkan. Bahkan Ming Wei ingin mengalahkan Luo Zeng ketika semua makhluk setara. Tapi orang ini sangat santai, dia hampir bermain sendiri di antara tepuk tangan. Sebenarnya, aku dapat menebaknya bahkan jika kamu tidak mengatakannya. Penjaga makam itu menatap Luo Zeng dan berkata kebenaran dan kekuatan supernatural kamu harus berasal dari kekosongan. Ketika orang itu baru saja jatuh ke dunia ini, aku mengunjunginya. Tapi dia mengabaikanku. Kosong. Mata Luo Zeng sedikit berkedip. 9527 menyebut Dewa Haotik kuno itu Tuhan, dan tidak pernah menyebut namanya secara langsung. Ternyata Dewa Haotik kuno itu disebut kosong. Warisan kebenaran dan kekuatan magis, haha, puncak yang tak terhitung jumlahnya di dunia ibu semua karakter sangat ingin menemukannya, dan beberapa orang bahkan ingin menciptakan energi fusi yang menyatu, tetapi pada akhirnya mereka tetap tidak mendapatkan apa-apa, tapi mengapa dia memilih kamu? Wajah penjaga kuburan itu sedikit kesal. Tujuan kunjungan pemilik makam ke MT ini juga untuk menyimpan secercah harapan dan bisa mendapatkan warisannya, namun pada akhirnya harapan tersebut tetap sia-sia. Nyatanya, pemilik makam tinggal di sini karena dia ingin mendapatkan kebenaran dan cara ilahi, jadi dia bertaruh dengan pasar. Di mata pemilik makam, Luo Zeng, sebagai dewa sejati tingkat tinggi, memang cukup baik. Tapi untuk dewa sejati yang luar biasa seperti Luo Zeng, penjaga makam belum pernah melihatnya, atau bahkan beberapa, lagi pula, ada terlalu banyak pesona di dunia ibu. Di mata pemilik makam, Luo Zeng masih belum termasuk dalam 10 besar. Dia telah menghabiskan energi yang tak terhitung jumlahnya, menyia-nyiakan waktu bertahun-tahun, dan tidak pernah mendapatkan sesuatu yang bisa didapat dengan mudah oleh lelaki kecil di depannya, yang pasti membuat hatinya tidak seimbang. Apa tujuan memilihmu? Katakan padaku. Penjaga kuburan itu menatap Luo Zeng dan bertanya. Luo Zeng tidak menjawab, dan hanya mengesampingkan wajahnya. Aku punya cara untuk membuatmu berbicara, lanjut penjaga kuburan itu. Saat penjaga makam menekan pertanyaan itu, suara wow tiba-tiba terdengar dari kejauhan, seolah-olah roda gerindra besar sedang berputar. Mendengar suara ini, penjaga makam melihat ke arah Altar of Equality, alisnya juga sedikit mengembun, cukup aneh. Apakah ini saatnya mengatur ulang semua makhluk ke kesetaraan? Apakah keluarga sipir ingin mati? Di bawah kesetaraan semua makhluk, klan sipir mengalami kesulitan melawan penjajah ini. Jika semua makhluk disamakan, mereka akan semakin sulit. Bersantailah di altar kesetaraan ini saat perlahan berubah, titik cahaya oranye keluar dari Altar of Equality dan mulai menyebar ke segala arah. Efek yang sama dari semua makhluk adalah proses dari dalam keluar, dari lambat ke cepat. Hal yang sama berlaku untuk mengangkat semua makhluk dari kesetaraan. Yan Hai, berdiri di tengah Altar of Equality, adalah orang pertama yang disusupi oleh titik cahaya oranye itu. Begitu basis kultivasinya pulih, senyum sedih muncul di wajahnya. Kelompok orang yang tidak jauh dari altar saat ini hanyalah sekelompok manusia seperti serangga. Dia menyadari bahwa kesempatannya akan datang. Kamu, semua mati untukku. Suara Yan Hai bergema di langit saat ini. 2250. Altar of Equality mengangkat semua makhluk dari persamaan, dan ada perbedaan waktu tertentu. Titik cahaya oranye yang keluar dari Altar of Equality menyebar ke Ming Wei dan yang lainnya, dan butuh sekitar 2 atau 3 waktu bernapas. 2 atau 3 kali pernapasan ini lebih dari cukup untuk Yan Hai.
Sekarang Yan Hai telah memulihkan kekuatannya sendiri, dan penahanannya telah lenyap sepenuhnya, dan pelarian yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Dengan pukulan telak dari orang kuat dari sisi lain, apalagi membunuh ratusan orang, tidaklah sulit bagi puluhan juta, ratusan juta manusia. Dalam raungan besar Yan Hai, sosoknya mulai melambung, langsung berubah menjadi raksasa setinggi 400.000 kaki. Retak, 8 petir berbentuk naga melingkari sosoknya dengan gila. Berpikir bahwa orang-orang ini akan mati di tangannya sendiri, Yan Hai merasa sangat bahagia di dalam hatinya. Ming Wei, jin monster tua, semua orang buangan, dan klan sipir, semuanya mati untukku. Yan Hai tidak ragu-ragu sama sekali, dan ketika dia mengulurkan tangannya untuk menembak, 8 petir seperti naga itu melingkar satu sama lain, mengalir ke arah orang-orang yang bertempur. Saat ini semua orang agak bingung. Patriark dari klan sipir menatap kosong ke arah petir naga yang tebal, menancapkan tongkatnya, dan jongkok tubuhnya, dia mendesah pelan. Perasaan tidak berdaya segera menghantam hati aku. Dia terlalu malas untuk memikirkan bagaimana Yan Hai mengangkat semua makhluk dari kesetaraan. Sekarang klan sipir sudah dalam keadaan kalah, dan penjaga kuburan pasti telah mengalahkan 2 penjajah terkuat. Tapi itu tidak membantu, dia tidak bisa terlalu memaksa pihak lain, sekarang mereka tidak memiliki ruang untuk penebusan, dan tidak ada artinya untuk menebus. Dan Ming Wei, Jin Lao, dan orang buangan lainnya merasakan kekuatan yang luar biasa, dan setelah melihat sosok besar Yan Hai, mata mereka penuh dengan keengganan. Tidak ada yang mengira Yan Hai akan melarikan diri sebelum akhirnya mengubur kutukan seperti itu. 8 petir berbentuk naga mendekat dalam sekejap mata, dan suara ledakan dari petir itu menghancurkan gendang telinga semua orang dan lubang telinga mereka berdarah. Bagaimanapun, mereka adalah tubuh fana, tapi kekuatan yang berasal dari petir berbentuk naga sudah cukup untuk membunuh mereka. Luo Zeng, yang terbaring di tanah, melihat pemandangan itu, dan senyum masam muncul di wajahnya. Tanpa diduga, semua orang akan mati di sini. Penjaga kuburan berdiri di samping Luo Zeng, menonton adegan ini, mulutnya sedikit terbuka. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Sial, jika tidak ada kesetaraan semua makhluk, dia pasti tidak akan menaruh Yan Hai di matanya. Jangan bicara tentang Yan Hai, bahkan jika semua orang buangan di dunia ini bersama, dia tidak menganggapnya serius. Tapi titik cahaya oranye itu masih mengambang perlahan di kejauhan. Jelas, petir berbentuk naga itu akan menelannya langsung sebelum basis budidayanya dipulihkan. Tapi penjaga kuburan bukanlah orang kuat biasa dari sisi lain. Dia juga salah satu dari sedikit orang di dunia ibu. Kesetaraan semua makhluk adalah kebenaran dan kekuatan supernatural, dan penindasannya memang hebat, tetapi dia bukannya tidak mampu bertarung. Ketika datang ke hidup dan mati, penjaga makam menjadi serius. Bangun. Dia hanya mendengar teriakan nyaring. Serangkaian pola darah menyebar dari pipinya, dan pola darah itu mekar seperti awan keberuntungan. Pada saat yang sama dia pembuluh darah hijau di seluruh tubuh terlihat, dan aku mencoba yang terbaik. Berdengung, serangkaian titik cahaya biru kecil muncul dari tubuhnya. Luo Zeng, terbaring di tanah, melihat pemandangan ini, dan pupil matanya tiba-tiba melebar. Setelah titik cahaya biru ini menyerang tubuh, basis kultivasi semua orang mulai membusuk. Bintik-bintik cahaya biru ini harus mewakili kekuatan yang sama dari semua makhluk. Orang ini benar-benar dapat menolak kekuatan supernatural ini dan memaksanya keluar dari tubuh. Kesetaraan semua makhluk diatur oleh dewa kekacauan kuno. Sekarang Luo Zengcai menyadari betapa kuatnya penjaga kuburan ini. Sepertinya tidak salah untuk kalah di tangannya. Setelah titik cahaya biru dipaksa keluar, seluruh aura penjaga kuburan juga berubah secara drastis. Pada saat ini, 8 petir berbentuk naga terbang. Petir memicu gelombang udara, dan rumah-rumah di kedua sisi jalan terus runtuh. Anggota klan pengasingan dan sipir di sepanjang jalan segera dimusnahkan pada saat mereka dibanjiri oleh petir berbentuk naga, dan tidak ada ruang untuk perlawanan atau penghindaran. Ketika petir membentang sampai ke depan penjaga kuburan itu mengulurkan tangannya sedikit dan mengarahkannya ke bawah. Luo Zeng tidak merasakan kekuatan magis yang ditampilkan oleh penjaga makam, dan tidak ada fluktuasi energi. Tapi 8 petir berbentuk naga menyambar sepanjang jalan dan bergegas ke kuburan penjaga, tidak bisa melampaui satu langkah pun. Tirai tak terlihat berhenti di depan penjaga makam. Petir berbentuk naga ini sepertinya telah mematuhi instruksi dari penjaga makam, dan berbalik menuju tanah. Orang ini bisa mengontrol kekuatan orang lain. Luo Zeng juga merasa magis saat melihat pemandangan ini. Gemuruh, gemuruh. 8 petir berbentuk naga sepanjang jalan ke bawah, tiba-tiba bergerak di tanah ada lubang besar yang tidak berdasar. Luo Zeng berbaring di tepi lubang besar ini, seolah-olah berbaring di samping tebing. Pukulan Yan Hai awalnya adalah pukulan percaya diri. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa menahan kekuatannya saat ini bahkan 1 dari 1.000.000. Tapi pemandangan aneh akhirnya terjadi. Seseorang tidak hanya memblokir serangannya, tetapi bahkan mengambil kekuatannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika Ming Wei mendapatkan kembali kekuatannya, dia tidak bisa melakukan ini. Dengan mata kental, Yan Hai menatap penjaga makam. Kamu siapa? Tanya Yan Hai. Meski suaranya nyaring, aku khawatir hanya si pemelihara makam yang bisa mendengarnya, gendang telinga yang lain sudah pecah. Kamu tidak punya hak untuk tahu, penjaga kuburan mengangkat lengannya dengan santai, dan menembak jatuh ke arah tendangan voli Yan Hai. Sekarang penjaga kuburan sangat marah. Dia membantu keluarga sipir untuk bertarung, dan kemudian melawan Luo Zeng, semuanya dengan sikap yang sangat santai. Baginya, ini hanyalah obat untuk tahun-tahun yang panjang dan membosankan. Tetapi orang buangan tidak tahu apakah dia hidup atau mati, dan dia adalah orang pertama yang mengangkat kesetaraan semua makhluk, memaksanya untuk dengan paksa melanggar kesetaraan semua makhluk. Bahkan baginya, kesetaraan semua makhluk melawan Dewa Keos kuno bukanlah tugas yang mudah, dan diperlukan harga yang mahal. Karena Yan Hai membayar harga yang mahal, mengapa penjaga makam tidak marah? Dia hanya ingin mencabik-cabik orang ini dan cepatlah. Dengan tembakan voli penjaga makam, telapak tangan tak terlihat menghantam ke arah Yan Hai. Yan Hai tiba-tiba merasakan kekuatan yang tak tertahankan ditekan, di dalam 400.000 zang tubuhnya, suara tulang yang patah meledak seperti guntur. Dentur, Yan Hai bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat tubuh dewa yang sunyi itu, kepalanya yang besar dihancurkan dengan kuat. Tubuh besar itu dengan cepat runtuh, seperti gunung runtuh.
Baru setelah jiwanya hancur, kekuatan Dewa Liar mulai menghilang dengan cepat, dan tubuh besar yang terus-menerus hancur dengan cepat menyusut dan menghilang dari pandangan semua orang. Tapi saat ini, titik cahaya oranye itu datang terlambat dan menembus tubuh semua orang. Saat ini, Ming Wei telah mendukung batas kemampuannya. Karena kehilangan banyak darah, wajahnya tampak seperti selembar kertas putih. Kesadaran juga sepenuhnya berada dalam keadaan kebingungan, dan nafas kehidupan sudah sangat lemah. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia berjuang untuk mendukungnya dengan keinginan yang tersisa. Pada saat ini, titik cahaya jingga menembus tubuhnya. Basis budidaya yang awalnya ditekan dengan cepat pulih. Kekuatan hidup yang hampir habis menjadi penuh dalam sekejap mata. Nafas lemah itu naik puluhan juta kali dalam sekejap. Ming Wei tidak perlu menggunakan kekuatan sihir apapun, tetapi dapat dengan cepat pulih dengan mengandalkan darah kuat dari tubuhnya. Pisau pendek yang dimasukkan ke dadanya mundur dari luka di bawah otot yang menggeliat. Ketika pisau pendek itu ditarik, lukanya benar-benar sembuh, tidak ada bekas luka sedikit pun, hanya menyisakan kulit tanpa cacat. Selain Ming Wei, orang buangan yang terluka parah juga mulai pulih dengan cepat. Nafas yang kuat menyebar satu demi satu, menyebar di ruang ini. Orang-orang berjubah hitam di klan sipir ini juga memulihkan keterampilan kultivasi mereka sendiri. Tidak ada seorang pun di klan mereka yang melintasi sisi lain, dibandingkan dengan Ming Wei dan yang lainnya, aura mereka sangat minim. Tetapi pada saat ini, Ming Wei dan yang lainnya tidak bertindak gegabah. Mereka semua melihat ke arah Luo Zeng. Ada juga monster yang sangat kuat di samping Luo Zeng. Penjaga makam bisa membebaskan diri dari kesetaraan semua makhluk, dan bisa menamparkan Yan Hai dari klan Suan Yuan sampai mati dengan satu tamparan. Orang yang begitu kuat, apakah itu Ming Wei atau Jin Lao, sangat takut. Jika orang ini berada di pihak klan sipir, mereka tidak akan memiliki vitalitas sedikitpun. Tapi Ming Wei tidak memiliki banyak kecemasan di wajahnya, dan pria ini jelas tidak akan didorong oleh keluarga sipir. Jika keluarga sipir benar-benar bisa mengantarnya, maka tidak perlu membuka kesetaraan semua makhluk, selama dia sendiri yang bisa menghentikan semua orang buangan. Setelah Luo Zeng tidak lagi ditekan oleh kesetaraan semua makhluk, dia perlahan-lahan naik dari tanah. Penjaga kuburan menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, dan perang antara mereka dan penjaga kuburan sepertinya menjadi tidak signifikan. Semuanya menunggu kematian penjaga kuburan ini. Klik. Patriark dari klan sipir membuang kru, berjalan cepat ke penjaga kuburan, dan mengulurkan tangan sampai akhir. Adegan di mana penjaga makam baru saja beraksi, juga sangat mengejutkan keluarga sipir. Keluarga sipir aku telah menjadi tetangga kamu selama bertahun-tahun. Demi Tuan, usir orang buangan ini. Patriark tahu di dalam hatinya bahwa penjaga makam adalah jerami terakhir mereka. Mendengar ini, Ming Wei dan yang lainnya pun membuat benturan di hati mereka. Jika klan sipir benar-benar meyakinkan para penjaga makam, mereka mungkin benar-benar kalah dalam semua permainan. Senior ini, aku adalah penguasa Bai Weimen di Lisan, dan aku tidak mau dipenjara di sini. Jika aku dapat kembali ke Lisan, garis lisan aku harus mengingat kebaikan ini, kata Ming Wei berulang kali. Penjaga makam melirik Ming Wei dengan ringan, kebaikan lisan. Hahaha, tawa aneh ini membuat kulit kepala Ming Wei mati rasa. Hati orang lain tiba-tiba menutup telepon. Ada kekuatan yang tak terhitung di dunia ibu. Sejak pengembangan Taiko, karakter luar biasa yang tak terhitung jumlahnya telah lahir, dan banyak kekuatan hebat juga telah berevolusi. Klan Nuwa juga salah satu klan terkuat di dunia ibu. Jika orang ini bermusuhan dengan klan Nuwa, kata-kata Ming Wei akan menjadi kontraproduktif. Ming Wei pasti tahu pro dan kontra. Tetapi di bawah kesetaraan semua makhluk, orang ini telah membantu keluarga sipir. Jika orang ini mengangguk dan menyetujui klan sipir, dan yang lainnya mungkin tidak pernah mengubah kesempatan mereka. Penjaga makam menatap Ming Wei untuk waktu yang lama, wajahnya menjadi gelap, sepertinya ada beberapa kenangan yang tak terlupakan yang terhubung. Jangan katakan kamu hanya lisan seorang guru sekte kecil dan menengah, bahkan jika Nuwa benar-benar ingin mengingat kebaikan ini, aku tidak mampu membelinya sebagai seorang saudara. Saudara, wajah Luo Zeng sangat aneh saat mendengar ini, Nuwa dan saudaranya. Dan Ming Wei, Jin Lao dan sekelompok orang buangan, mereka terkejut ketika mereka mendengar kata-kata penjaga kuburan. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan karakter seperti itu di sini. Secara khusus, Ming Wei menatap penjaga makam, dan berkata dengan harapan kamu adalah kaisar. Tuan Fuxi, kaisar manusia Fuxi, eksistensi transenden di dunia ibu, siapa di antara orang buangan yang hadir belum pernah mendengar nama ini? Penjaga makam memberikan dengungan, yang dianggap sebagai pemahaman diam-diam atas tebakan Ming Wei. Tuanku Lisan telah tertekan sejak Tuan Fuxi menghilang. Aku tidak melihat Kaiyan selama puluhan ribu tahun. Aku tidak menyangka Tuan Fuxi akan terperangkap di sini. Tidak, aku tinggal di sini, kata Ming Wei. Ketika Ming Wei memikirkannya, penjara ini bisa menjebak mereka dan orang buangan, tapi jelas tidak bisa menjebak Fuxi. Ada cahaya redup di mata Fuxi, apa yang kamu katakan itu benar. Memang benar sebelum aku diasingkan, barisan lisanku mengadakan perjamuan, Tuan Nuwa tidak pernah muncul. Konon juga karena Tuan Fuxi, kata Ming Wei lagi. Sebagai Master Sekte Gerbang Bai Wei, posisi Ming Wei di lisan tidak rendah, jadi dia secara alami dapat mengetahui beberapa rahasia. Keluarga Fuxi dan keluarga Nuwa pada awalnya adalah sepasang saudara kandung, namun kemudian mereka menikah. Tetapi aku tidak tahu kontradiksi apa yang telah terjadi di antara mereka. Fuxi lari dengan amarah dan akhirnya menghilang dalam keibuannya di dalam dunia. Nuwa mencari beberapa kali, tetapi akhirnya tidak dapat menemukan jejak Fuxi. Tidak ada yang akan mengira bahwa keluarga Fuxi sudah jauh dari dunia ibu, menyusut di dasar seluruh kekacauan, dan tinggal di sini selama bertahun-tahun. Mendengar perkataan Ming Wei, ekspresi Fuxi menampakkan warna yang kompleks, dan akhirnya dia menghela nafas panjang. Lagi pula, dia tidak bisa melepaskan adik ini. Kemudian Fuxi melirik patriark dari klan sipir, dan langsung berkata sudah kubilang bahwa dunia ini awalnya adalah produk kegagalan, dan mata pasar tidak lagi melihat ke tempat ini. Aku menembak sesuai kesepakatan. Jika mereka dikalahkan, biarkan mereka pergi. Aku akan menjaga keamanan keluargamu. Setelah mendengarkan percakapan antara Fuxi dan Ming Wei, sang patriark tahu bahwa penjaga makam ini tidak mungkin berada di pihak mereka. Dia masih bersedia melindungi klan sipir, yang sudah dianggap sebagai wajah yang hebat.
Tidak ada pilihan. Kemudian Fuxi tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih Luo Zeng di satu sisi, ikutlah denganku. Kemudian dia dan Luo Zeng terbang ke belakang pemukiman. Melihat pemandangan ini, Tuan Jin tiba-tiba menjadi cemas dan berteriak Tuan Fuxi, Tuan Fuxi. Tapi di mana Fuxi peduli padanya? Dalam sekejap mata, itu menghilang dari pandangan semua orang. Melihat Tuan Jin terlihat sangat cemas, Ming Wei menghibur, jangan khawatir, Luo Zeng akan baik-baik saja. Meskipun dia tidak jelas tentang tujuan Fuxi menangkap Luo Zeng, dia tidak punya alasan untuk menyakiti Luo Zeng. Sekarang setelah mereka memenangkan perang, sekarang saatnya untuk memutuskan rantai kutukan yang mengikat mereka. Luo Zeng melewati sederetan rumah bertingkat rendah, dan segera terlihat sebuah gunung rendah. Di gunung rendah ini ada batu nisan hitam setinggi 6 kaki. Setelah terbang di atas batu nisan ini, sebuah batu nisan tinggi muncul di belakang gunung yang rendah. Ketika Luo Zeng bertanya-tanya siapa yang terkubur di bawah batu nisan, Fuxi menjatuhkannya dengan santai, dan Luo Zeng jatuh. Saat dia berada sekitar 1 kaki dari tanah, Luo Zeng mengetukkan jari kakinya dengan ringan dan berdiri kokoh di bawah batu nisan yang tinggi. Segera, sosok Fuxi melintas, dan dia juga berdiri tepat di bawah batu nisan. Luo Zeng melirik batu nisan yang gelap. Tidak ada prasasti di batu nisan, dan tidak ada ukiran segel. Dia tidak tahu siapa yang dikuburkan di bawah batu nisan. Untuk apa kau membawaku ke sini? Luo Zeng bertanya. Ekspresi wajah Fuxi sangat datar, saat ini ia terlihat seperti orang biasa, tanpa sedikit pun terkejut. Siapa sangka bahwa orang ini bisa membunuh pembangkit tenaga listrik dari sisi lain sesuka hati, dan dia juga pembangkit tenaga listrik di tingkat Yan Hai. Dia tidak menjawab kata-kata Luo Zeng, dan dengan ringan mengklik di batu nisan. Di bagian bawah batu nisan, benang emas perlahan menyebar, dan benang emas ini naik dengan tidak puas, dan dengan cepat tersebar di seluruh batu nisan. Luo Zeng melihat lebih dekat dan tidak bisa melihat misteri benang emas ini. Aku sudah lama tinggal di sini, lama sekali, sekitar 30 miliar tahun, kata Fuxi lirih sambil menatap benang emas, bahkan bagi aku, 30 miliar tahun bukanlah waktu yang singkat. Semuanya sia-sia di sini. Mendengar ini, Luo Zeng tidak bisa dijelaskan, kamu tidak terjebak di sini, tidak bisakah aku pergi sesuka hati? Luo Zeng hanya tahu bahwa pria di depannya bernama Fuxi sangat kuat, dan bahwa dia adalah saudara Nuwa. Dia tidak boleh terjebak jika ingin datang ke penjara ini. Orang ini sendiri rela membuang waktu di sini, dan sekarang dia mengatakan ini, Luo Zeng secara alami tidak bisa mengetahuinya. Pergi. Cahaya keemasan melintas di mata Fuxi, dan satu tangan sudah berada di bahu Luo Zeng. Retak, kekuatan tak tertahankan diterapkan ke bahu Luo Zeng, dan tulang belikat Luo Zeng tiba-tiba hancur menjadi bubuk. Ketika rasa sakit di tubuh sudah terlambat untuk disampaikan ke pikiran Luo Zeng, tangan Fuxi berkilat, dan tulang belikat Luo Zeng yang hancur telah pulih seperti sebelumnya. Apa kau tahu apa artinya aku pergi? Kata Fuxi dingin. Luo Zeng mengerutkan bibirnya, aku tidak tahu. Apa kamu tidak penasaran? Fuxi bertanya lagi. Tidak penasaran, jawab Luo Zeng. Fuxi, bagi Luo Zeng, idenya saat ini adalah memutuskan rantai kutukan dan meninggalkan penjara. Fuxi ini bersedia tinggal di sini, tidak ada hubungannya dengan Luo Zeng. Fuxi menatap Luo Zeng lama sekali, lalu berkata dengan marah, sepertinya kamu tidak tahu apa-apa, ini benar-benar tidak masuk akal. Kenapa Sora memilihmu? Kenapa dia memilihmu? Mendengar ini, Luo Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Setelah sekian lama, pria ini masih terjerat dengan masalah ini. Sampai saat ini, Luo Zeng tidak terlalu memperhatikan darah dewa kekacauan kuno. Kebenaran terlalu kompleks belum lagi, kekuatannya tidak terlalu besar, dan satu-satunya tempat yang bisa mencerminkan kegunaan kebenaran dan jalannya hanya setelah semua makhluk datang secara merata. Masalahnya sekarang Luo Zeng akan kembali ke alam Tuhan, tidak mungkin klan sipir membawa semua makhluk ke alam Tuhan secara setara, dan kemudian dia akan menggunakan kebenaran dan kekuatan magis untuk membela musuh. Di bawah pertimbangan menyeluruh, kebenaran dan kekuatan supernatural masih hambar bagi Luo Zeng pada tahap ini. Aku tidak tahu, Luo Zeng menatap Fuxi dengan penuh semangat dan mengangkat bahu, kalau begitu, bisakah aku pergi? Tentu saja tidak, kata Fuxi, menepuk-nepuk batu nisan itu dengan letupan, dan benang emas di batu nisan juga mulai bergetar dengan gila. Dengan cubitan cepat Fuxi, tubuh Luo Zeng bisa dihancurkan, dan kekuatan yang meledak dengan tembakan keras membuat hati Luo Zeng bergetar. Tapi batu nisan ini tidak tahu dari jenis bahan apa itu dibuat, tapi tidak bergerak setelah tamparan Fuxi. Aku bertaruh dengan pasar, Fuxi mengertakkan gigi dan menatap batu nisan dan berkata, jika aku tidak bisa memecahkan misteri di batu nisan ini, aku tidak akan pernah pergi dari sini. Aku ingin pasar mengenali aku dan mewariskan darah aku. Satu-satunya harapanku. Tujuan Fuxi tinggal di sini adalah untuk mendapatkan kebenaran dan kekuatan supernatural dari dewa kekacauan kuno. Dalam pandangan Fuxi, kebenaran dan kekuatan supernatural tidak dapat diperoleh melalui pemahaman, dan satu-satunya cara adalah dengan mengintegrasikan darah dewa kuno yang kacau itu. Xiu memberinya harapan, tapi dia tidak bisa memecahkannya, adapun kekosongan, dia tidak memperhatikannya sama sekali. Sungguh karakter Fuxi, sesuatu yang tidak bisa dia kejar dengan keras, tiba-tiba didapatkan oleh Luo Zeng di depannya. Seberapa tidak rela hatinya, seberapa cemburu Luo Zeng, misteri di batu nisan ini masih harus dikaitkan dengan pemahaman energi terpadu Rongdao. Aku akan menggunakan kubus kebenaran kamu untuk membalikkannya. Sampai aku menyadari misteri itu, kamu tidak akan jika kamu ingin pergi, sekarang kamu mengorbankan Fang Jing kebenaran, kata Fuxi lagi. Dengan bakat Fuxi, hanya ada beberapa hal di dunia ibu yang dapat menahannya. Alasan mengapa dia tidak dapat menjelajahi misteri di batu nisan adalah karena keterbatasan penyatuan Rongdao, dan dia menyimpulkan bahwa menggunakan kubus kebenaran Luo Zeng dapat menyelesaikan masalah ini, karena kubus kebenaran Luo Zeng juga merupakan dewa kuno yang kacau mengikuti Rongdao. Pahami dalam penyatuan. Mendengar ini, Luo Zeng sedikit terkejut. Orang ini telah berada di sini selama puluhan miliar tahun, tetapi dia belum menyadari misteri di batu nisan. Jika kamu tidak dapat memahaminya, bukankah kamu ingin berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Bagaimana jika kamu masih belum bisa memahaminya? Luo Zeng bertanya. Kalau begitu kau selalu bersamaku, kata Fuxi tanpa ragu. Kamu mendapatkannya. Wajah Luo Zeng tiba-tiba menjadi depresi.
Tetapi dalam menghadapi keberadaan yang tidak masuk akal dan kuat seperti itu, Luo Zeng tidak memiliki ruang untuk melawan, dan tidak ada pilihan lain selain melakukannya dengan patuh. Tapi saat ini, di antara pecahan tulang di dada Luo Zeng, kesadaran 9527 tiba-tiba menyebar. Fuxi, jangan buang waktu, kamu ditakdirkan tidak bisa menjadi agen kami. Setelah 9527 menyelinap ke dalam tubuh Luo Zeng, dia tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain, tetapi kali ini memilih untuk berkomunikasi langsung dengan Fuxi. Fuxi merasakan kata-kata itu dalam kesadarannya, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar, menatap dada Luo Zeng dan bertanya, kamu, kosong. Aku bukan pemiliknya, jawab 957, aku hanya sebagian. Gumpalan jiwa, fusimu cahaya berkedip. 957 melanjutkan, hentikan usahamu. Aku menyarankanmu untuk tidak mempermalukan Luo Zeng. Lagi pula, dia adalah orang yang dipilih oleh Master. Jika kamu bersikeras untuk menahannya di sini, Master tidak akan membiarkanmu pergi setelah kamu bangun. Nada 9527 sangat datar, tapi samar-samar menunjukkan sedikit ancaman. Fuxi secara alami tidak takut pada jiwa yang terbelah dari kekosongan, tetapi di belakang jiwa yang terbelah itu berdiri dewa kuno kekacauan. Bagaimanapun, 9527 juga bisa mewakili kekosongan sampai batas tertentu. Ini tidak dapat membantu Fuxi untuk tidak cemburu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Kong akan meninggalkan jiwa yang terpisah dalam tubuh Luo Zeng, yang selanjutnya menunjukkan bahwa dewa kekacauan kuno mementingkan Luo Zeng. Aku pernah mengunjungi Kong, kenapa kamu menolak aku? Apakah Fuxi benar-benar tidak memenuhi syarat? Fuxi menatap Luo Zeng dan bertanya. Yang dibutuhkan Fuxi adalah mengontrol kebenaran. Dengan kekuatan dan bakatnya, tidak peduli bagaimana kelihatannya, itu sudah cukup. Tapi baik Su maupun Kong tidak menerimanya, dan pasar bahkan menghadapi masalah dan membuat Fuxi malu, yang membuat Fuxi khawatir. 9527 bertanya lagi, apakah kamu lelah dengan reinkarnasi ini? Dibandingkan dengan makhluk yang tak terhitung jumlahnya dalam kekacauan ini, kamu selalu menjadi yang paling mempesona, kamu beruntung. Fuxi terdiam beberapa saat, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi bersemangat, tentu saja aku lelah. Aku lelah dengan siklus yang tak ada habisnya ini. Pada akhirnya semua orang akan berubah menjadi sejumput cinta lagi dan datang lagi. Apa gunanya ini? Yang tidak berarti adalah arti yang paling besar, Tuhan pernah berkata, kata 957. Omong kosong, kurasa kalian semua lelah dengan dirimu sendiri, kalau tidak, kenapa dia harus memilih anak ini? Fuxi menunjuk Luo Zeng dengan Hu. Melihat Fuxi begitu bersemangat, Luo Zeng juga secara tidak sadar menghindarinya, jika dia dibunuh oleh Fuxi yang bersemangat, dia akan dianiaya. Fuxi dan wanita itu hanya karena Iniwa akan pergi hanya jika dia tidak setuju, dan dia tidak akan pernah menyerah pada apa yang dia yakini. Bagafa, seharusnya juga lelah. Aku tidak tahu mengapa dia tidak mau memilihmu, dan dia telah memilih Luo Zeng sekarang. Kamu seharusnya tidak mempermalukannya, kata 957. Kelopak mata Fuxi terus berdetak kencang, menatap tajam ke arah Luo Zeng, menari dan menari, hanya aku yang bisa berhasil. Hanya aku memenuhi syarat untuk menjadi penguasa akhir Yan, bocah ini, anak ini bernama Luo Zeng, dia tidak memenuhi syarat. Melihat kegilaan Fuxi, 9527 dan Luo Zeng tetap diam. Untuk sementara, mood Fuxi akhirnya stabil. Dia menatap Luo Zeng dengan dingin, lalu berkata, ayo pergi. Apa kau, baik-baik saja? Aku tidak tahu kenapa, melihat Fuxi seperti ini, Luo Zeng tiba-tiba merasa kasihan padanya. Pengejaran setiap orang berbeda. Apa yang dikejar Fuxi tidak ada gunanya bagi Luo Zeng sekarang. Dia membayar banyak dan tidak bisa. Sungguh menyedihkan. Fuxi menyangga satu tangan di batu nisan dan melambai kepada Luo Zeng, kamu tidak memenuhi syarat untuk peduli padaku. Kapan dia membutuhkan Tuhan sejati untuk diperhatikan? Luo Zeng mengangkat bahu, berbalik untuk pergi, dan mendengar Fuxi berkata lagi tunggu. Luo Zeng menoleh, dengan beberapa keraguan di matanya, aku tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Arti sebenarnya dari jurusan Taoisme kamu adalah wajar, tetapi tidak ada dewa yang mencapai kesempurnaan. Tanya Fuxi. Luo Zeng mengangguk, dia masih hanya dewa sejati yang paling atas, dan dia belum mencapai kesempurnaan. Alasan untuk ini juga terkait dengan penguasa tak terbatas dalam pikirannya. Ketuhanannya terlalu rumit dan telah diserap pada ratusan cara ilahi dalam domain dewa. Karena itu, sulit juga untuk meningkatkan basis kultivasi, dan belum mungkin untuk memasuki tingkat Dzogchen. Kamu sangat aneh, Fuxi menatap Luo Zeng dari atas ke bawah. Di dunia ibu, tidak sulit bagi dewa sejati yang berbakat untuk mencapai Dzogchen, tetapi sangat sulit untuk memahami arti sebenarnya dari Tao. Dan Luo Zeng tampaknya sebaliknya. Fuxi merasakan beberapa arti sebenarnya dari Tao dari Luo Zeng, dan arti sebenarnya dari Taoisme sepertinya sangat lengkap, dan dia bahkan memenuhi syarat untuk mulai menyeberangi lautan arti yang sebenarnya. Budidaya terbalik semacam ini membuat Fuxi sangat aneh. Dia bahkan bertanya-tanya apakah MT tertarik pada Luo Zeng, dan Luo Zeng akan dipilih. Bolehkah aku mengunjungi ketuhananmu? Fuxi bertanya lagi. Sayangnya tidak, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Meskipun Fuxi ini sepertinya tidak bermusuhan, Luo Zeng tidak mau mengungkapkan semuanya kepada orang ini. Melihat kewaspadaan Luo Zeng, Fuxi tersenyum tipis, aku juga seorang jurusan Taoisme, dan aku mampu menyeberangi pantai seberang. Aku dapat membantu kamu menerobos belenggu saat ini dan mengarahkan kamu. Mendengar ini, mata Luo Zeng sedikit berkedip. Meskipun Chaos Ancient God mentransplantasikan darah ke dirinya sendiri, dia tidak memberikan bantuan substansial dalam kultivasinya sendiri. Kekuatan Fuxi ini tidak terduga, jika kamu mendapatkan nasihatnya. Fuxi mungkin memperhatikan warna bergerak di wajah Luo Zeng, tersenyum tipis, dan tanpa sadar menunjuk ke arah Luo Zeng. Luo Zeng merasa dantiannya panas, dan dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Fuxi ini telah melepaskan sinar jiwa yang terbagi ke dalam dunia tubuhnya. Ketuhanan ini. Setelah memperhatikan ketuhanan Luo Zeng, Fuxia itu juga sedikit terkejut, dan kemudian haha tertawa 2 kali. Apa yang kamu tertawakan? Luo Zeng mengerutkan kening dan berkata, orang bodoh lain yang mengejar Taoisme. Aku pikir kamu memiliki kesabaran. Apakah kau mengira kamu bisa berhasil dalam Taoisme? Fuxi tertawa. Setelah gumpalan jiwa Fuxi terbagi ke dalam dunia tubuh Luo Zeng, dia melihat sekilas ketidaknormalan ketuhanan Luo Zeng. Mengolah ketuhanan adalah kristalisasi dari pengembangan sejenis energi secara ekstrim.
Secara umum, sebagian besar dewa sejati hanya mengembangkan satu jenis energi, dan sangat sedikit orang jenius yang dapat mengembangkan 2 hingga 3 jenis. Ini benar di domain God, dan juga benar di Motherworld. Tapi selalu ada sekelompok orang yang gelisah di dunia ini. Mereka tahu bahwa kekuatan magis kebenaran tidak dapat dipahami, karena semua kekuatan magis kebenaran berasal dari energi penyatuan besar Rongdao yang pertama kali dibuka dalam kekacauan. Itulah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kebenaran dan kekuatan supernatural. Selain itu, kamu hanya dapat mengandalkan transplantasi darah dari Dewa Chaos kuno. Dan transplantasi darah bahkan lebih sulit didapat, seperti yang telah dilakukan Fuxi begitu lama dan masih belum bisa mendapatkannya. Jadi orang-orang yang gelisah itu adalah angan-angan, ingin mengintegrasikan energi cara ilahi, secara artifisial menciptakan penyatuan Rongdao yang bersatu, dan kemudian mendapatkan kebenaran dan kekuatan supernatural melalui penyatuan Rongtao. Meski ide semacam ini sangat indah, namun tidak ada yang berhasil. Ketuhanan yang dibentuk oleh Rongdao tidak mungkin terbentuk sepenuhnya. Seiring waktu, metode ini juga ditinggalkan. Fuxi tiba-tiba melihat ketuhanan semacam ini di Luo Zeng, yang secara alami terasa sangat konyol. Tuan tidak tertarik dengan maksud Luo Zeng. Tentu saja, Tuan tahu bahwa Rongdao tidak mungkin berhasil, balas 9527. Mendengar kata-kata 9527, Fuxi mengangguk sedikit, tetapi menemukan keseimbangan psikologis, dan tersenyum pada Luo Zeng meskipun cara ilahi yang telah kamu pelajari sangat menyangkal lain-lain, tetapi aku masih dapat membantu kamu masuk ke Dzogchen, pilihlah cara ilahi sendiri. Luo Zeng sedikit mengangkat alisnya, wajahnya sedikit bingung, dan dia bertanya kamu juga tahu 3000 dewa. Baru saja Fuxi masih menertawakan Luo Zeng karena mengejar tindakan bodoh Rongdao. Sekarang berkata pada diriku sendiri bahwa dia bisa memilih kuil sesuka hati. Dengan kata lain, Fuxi juga membudidayakan 3000 dewa. Dikatakan bahwa 3000 cara ilahi diciptakan oleh Ciyu, tetapi Fuxi juga memahaminya. Mendengar pertanyaan retoris Luo Zeng, Fuxi menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya. Aku tidak mengerti 3000 cara Tuhan, tetapi aku juga sudah sangat menguasainya. Setelah Ciyu menjadi pelopor, aku juga mencoba Rongdao. Dunia yang besar metode kultivasi diciptakan oleh Nuwa, sehingga ada yang mengatakan bahwa Nuwa menciptakan manusia. 3000 Dao-Dao diciptakan oleh Ciyu, dan sebelum itu, semua orang hanya mengembangkan energi tertentu secara ekstrim untuk membuka dunia di dalam tubuh, dan tidak ada ringkasan umum. Saat itu, Ciyu berusaha mengintegrasikan semua energi di dunia ibunya untuk mengejar penyatuan Rongdao. Tetapi pada saat itu, tidak ada klasifikasi dari semua jenis energi lain-lain. Ciyu menghabiskan waktu yang lama. Dengan bakat supernya, dia akhirnya mengumpulkan semua item satu persatu, dan mendaftar 3000. Dari 3000 dewa, itu juga karena pembagian 3000 dewa yang menyebabkan lonjakan fusi. Orang-orang yang lahir dari zaman kuno itu kurang lebih mencari kebenaran dan kekuatan supernatural, dan mereka secara alami bersedia untuk mencoba mengintegrasikan Tao. Namun pada akhirnya ditemukan bahwa jalan ini tidak menuju. Jangan melihat Fuxi menertawakan Rongdao sekarang, menilai dari keinginannya saat ini akan kebenaran dan kekuatan supernatural, dia sangat antusias saat itu. 3000 dewa yang terdaftar oleh Ciyu, dia telah menguasai total 2630, dan menurut ringkasannya, hampir 300 dari 3000 cara ilahi Ciyu diulangi. Misalnya, Li Shui Divine Dao dan Xuanbing Divine Dao hanya berbeda dalam kinerja energi. Faktanya, diambil dari energi yang sama. Dia bekerja sangat keras untuk menguasai ini, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apa-apa, dia gagal menyatukan energi-energi ini dan tentu saja kecewa. Ketika dia kecewa, dia berbalik dan menertawakan semua orang yang berencana untuk menggabungkan Dao kemudian, bahkan Ciyu mengakui bahwa tidak mungkin untuk menggabungkan 3000 Tao ilahi bersama-sama untuk mencairkan energi gabungan Dao. Jadi melihat Luo Zeng dengan bodohnya mengakomodasi ratusan cara ilahi, tentu saja, aku harus mengejek. Luo Zeng secara alami tidak mengetahui pikiran di hati Fuxi. Setelah memikirkannya, dia langsung berkata aku memilih Dewa Cinta. Sebelumnya, Luo Zeng menggunakan Lingwu untuk memurnikan ketuhanannya, tetapi meraba-raba di jalan ilahi telah stagnan. Sekarang dia ingin kembali ke alam dewa, dia secara alami perlu meningkatkan kultivasinya dengan bersemangat dan memilih terobosan cara ilahi. Ya, Fuxi mengangguk. Baru saja, dalam penyelidikan, dia menemukan bahwa Dewi Utama Luo Zeng adalah Dewa Cinta, karena itu, pilihan Luo Zeng tidak mengejutkan. Segera setelah Fuxi menepuknya dengan lembut, gambar abu-abu putih melayang keluar, melayang di atasnya dan kepala Luo Zeng, berputar tanpa henti. Ketika Luo Zeng mendongak, dia melihat gosip besar dalam gambar, dan dalam gosip, ada warna abu-abu putih yang tak terhitung jumlahnya mengalir, di bawah rotasi gosip, itu memancarkan aura misterius. Apa ini? Tanya Luo Zengqi. Ini catatan gosip, wajah Fuxi menunjukkan ekspresi puas. Semua orang tahu bahwa Fuxi memiliki 8 harta dari zaman kuno, yaitu gambar Sungai Naga, Gui Luosu, King Xichao, Phoenix Skin, Labu Lian Yao, 8 diagram, langit dan bumi, buku panjang umur. Masing-masing dari 8 harta karun ini saja sudah cukup untuk menarik keinginan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan kegilaan. Apa gunanya? Luo Zeng bertanya lagi. Kamu akan segera tahu, Fuxi dengan ringan menunjuk satu jari, dan catatan gosip berubah dengan cepat, menutupi kepalanya ke arah Luo Zeng. Ketika Luo Zeng diselimuti gosip ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan matanya penuh kelesuan. Jiwa Luo Zeng telah memotong semua persepsi dari dunia luar dan benar-benar jatuh ke dunia hitam dan putih. Fuxi menatap Luo Zeng yang tercengang, dan tersenyum tipis, murah untuk membantu kamu menerobos rekaman gosip, nak. Ketika suara itu jatuh, ada warna samar di matanya, dan seluruh orang itu segera jatuh ke dalam kondisi emosi tertebas, dan telunjuk dan jari tengah disatukan, dan dengan lembut mengetuk ke arah 8 diagram. Memanggil. Ini Dao Jianqi menembak ke dalam 8 diagram rekod. Setelah melakukan ini, dia melangkah mundur dan bersandar di batu nisan. Alasan mengapa Fuxi menjual cinta ini bukanlah karena Luo Zeng sendiri. Karena keberuntungan Luo Zeng lebih disukai oleh MT dan telah dipilih sebagai agen, pada akhirnya dia akan memiliki sesuatu untuk dilakukan. Fuxi tidak bisa melihat gambaran masa depan, tapi dia juga bisa membuat beberapa prediksi. Dia bersumpah untuk menjadi penguasa akhir, yang dibayar mahal, dan anak ini mungkin bisa membantu dirinya sendiri di masa depan. Di dunia kelabu itu, Luo Zeng melayang diam-diam di dalamnya.
Ketika dia termasuk dalam dunia ini, dia merasakan pikirannya melambat. Gosip di atas kepala perlahan-lahan berbalik, Luo Zeng merasa ingin tidur. Tetapi dalam pemikiran yang lambat ini, dia merasakan ketenangan, dan di bawah ketenangan ini, dia merasa bahwa pikirannya menjadi sangat jernih bersama. Perasaan ini benar-benar misterius. Berkultivasi dalam kondisi ini pasti tidak akan melambat. Senjata ajaib Fuxi cukup bagus. Luo Zeng tidak tahu asal-usul 8 diagram, tetapi melihat penampilan Fuxi, dia juga tahu bahwa 8 diagram adalah harta karun yang langka. Dalam keadaan tenang ini, di tengah gosip besar di atas kepalanya, pedang Qi tiba-tiba ditembakkan. Melihat aura pedang itu, mata Luo Zeng sedikit berkedip. Sungguh energi pedang yang murni. Cara ilahi Zanxing yang terkandung di dalamnya sangat murni, aku tidak dapat melihat melalui. Meskipun Luo Zeng memiliki pengetahuan yang dalam tentang Zanxing Sendao, dia tidak akan mencapai level Dzogchen sama sekali. Seberapa misterius cara ilahi Zanxing yang terkandung dalam aura pedang yang digunakan Fuxi dengan pedang referensi. Luo Zeng secara alami tidak bisa melihat. Energi pedang ini seperti pikiran Luo Zeng, bergerak sangat lambat. Saat energi pedang ini menjadi gosip sementara itu, berubah dari 1 menjadi 2, dan ketika bertabrakan lagi, berubah dari 2 menjadi 4. Energi pedang ini terus-menerus membelah. Setiap kali ada tabrakan, roh aura pedang lebih lemah, mata Luo Zeng menunjukkan cahaya. 4 cara, 8 cara, 16 cara. Ketika pedang Qi itu terbelah menjadi 128 pedang Qi, alis Luo Zeng tiba-tiba terangkat. Pedang tanpa aku. Pada saat ini, Luo Zeng akhirnya dapat memahami cara pemotongan cinta ilahi yang terkandung dalam aura pedang ini, karena di bawah pemisahan yang konstan, aura pedang telah melemah hingga ia dapat melihat dengan jelas. Saat Luo Zeng baru mengerti, 128 aura pedang mulai bergabung lagi. 2255. Sama seperti perpecahan barusan, kecepatan fusi Qi pedang ini sangat lambat. Dari 128 aura pedang hingga 64 aura pedang, Taoisme Shen King yang terkandung di dalamnya 2 kali lebih kuat. Dan dalam proses penggabungan ini, misteri di Zanxing Sendao sangat peka. Aku mengerti. Catatan gosip ini dapat terus membusuk cara ilahi Zanxing, dan menunjukkan kepada aku esensinya yang paling utama. Metode seperti itu. Namun sebaliknya, Luo Zeng merasa benda ini masih kalah dengan mistar pengukur. Bagaimanapun, selama itu adalah energi yang dimiliki 3000 dao ilahi, itu dapat diterima tanpa skala, tetapi Luo Zeng terbatas pada basis kultivasi dan tidak dapat sepenuhnya menampilkannya. Sekarang mendengarkan apa yang Fuxi dan Dewa Kekacauan Kuno katakan, fusi cara ilahi tidak mungkin. Tapi Luo Zeng tidak mau menyerah. Penguasa tak terbatas diteruskan oleh Ciyu kepada ibunya, yang memberikannya kepada ayahnya Luo Xiao, dan ayahnya akhirnya memilih dirinya sendiri. Pasti ada alasan untuk ini. Bahkan jika itu gagal pada akhirnya, hanya mengandalkan kekuatan energi Rongdao, bantuan ke Luo Zeng pada tahap ini juga sangat besar, dan dia tidak punya alasan untuk menyerah. Setelah memikirkan tentang periode ini, dia menatap aura pedang itu dengan saksama, memahami. Di sisi lain, klan dari klan sipir mundur ke sisi altar kesetaraan. Fuxi berbicara secara pribadi, dan orang-orang kuat dari sisi lain yang hadir tidak mempermalukan mereka. Bagaimanapun, semua orang pergi begitu saja dari sini, selama sipir dan klannya tidak menghentikan mereka, maka semuanya mudah untuk dikatakan. Untuk sipir klan Yudian sekarang tahu bahwa situasi umum sudah berakhir, jika mengintai membabi buta, itu hanya merugikan diri sendiri. Terlebih lagi, Fuxi juga memberitahu mereka bahwa bahkan Su telah menyerah di sini. Dari titik ini membuktikan bahwa proposisi kaum liberal benar, dan memang konservatif mereka tidak perlu bersikeras. Sang patriark berjongkok, berjalan perlahan menuju awal, dan melepaskan sebuah paket di belakangnya. 13 belati menggonggong biru disembunyikan di dalam paket. Tidak banyak orang di klan sipir yang memenuhi syarat untuk menggunakan belati ini, dan Fucu adalah salah satunya. Fucu mengangkat belati di tangannya, menoleh dan mengangguk ke arah Ming Wei dan berkata, "Tuan, aku siap." Ming Wei tersenyum ringan, menekan kegembiraan di hatinya, meraih Fucu, dan menghilang di depan semua orang. Dia mengikuti rantai kutukan di belakangnya untuk mencari sepanjang jalan, dan segera sampai ke puncak sebuah platform tinggi, di mana rantai kutukan milik Ming Wei terikat. Tanpa terlalu banyak keraguan, Fucu menyerap esensi sejati di tubuhnya dan menuangkannya ke belati itu. Saat cahaya biru di permukaan belati menjadi lebih terang dan lebih terang, dia mengayunkan belati ke arah rantai kutukan. Ding! Diiringi dengan suara yang jernih. Seekor kumbang emas kecil dipotong-potong oleh belati. Rantai kutukan ini adalah keseluruhan yang terdiri dari kumbang emas yang tak terhitung jumlahnya yang saling menggigit, tapi ini hanya representasi. Faktanya, seluruh rantai yang diikat di punggung Ming Wei hanyalah seekor kumbang. Mengambang menghancurkan kumbang ini berkeping-keping, yaitu memotong semua kumbang, sehingga seluruh rantai kutukan hancur pada saat yang bersamaan. Akhirnya terputus. Wajah Ming Wei terlihat lega. Begitu dia begitu putus asa sehingga dia tidak akan pernah bisa pergi. Dunia orang pembawa sial ini telah menahan diriku terlalu lama. Hingga saat ini Ming Wei belum mengetahui apa maksud dari kata su itu, bahkan Fuxi tidak memberikan penjelasan yang lengkap. Tapi tidak masalah lagi, yang penting dia bisa pergi dan kembali ke dunia ibunya. Terima kasih, Fucu, kata Ming Wei lirih. Saat ini, Ming Wei sangat santai. Walaupun ruangannya sangat sempit, dia masih memiliki rasa senang karena langit tinggi dan burung-burung berterbangan. Kamu adalah tuanku, haruskah aku melakukan ini, kan? Fucu tertawa. Ming Wei mengerutkan bibirnya, sekolah Bai Weiku semuanya adalah murid perempuan. Merupakan pengecualian untuk menerima kamu sendirian. Sebelumnya, Ming Wei tidak mau menerima murid Fucu, dan dia tidak berencana untuk menerimanya sebagai murid, dia memilih untuk keluar secara langsung hanya untuk menjadikannya dewa sejati. Tangan. Sekarang dia dalam suasana hati yang baik, dia bisa dianggap sebagai muridnya. Saat suara itu jatuh, Ming Wei meraih Fucu dan menghilang di platform tinggi, kembali ke altar kesetaraan. Selanjutnya adalah Jin Lao dengan Cu mengambang, mencari rantai kutukan yang mengikatnya, dan wajah orang buangan dari semua klan besar menunjukkan semangat. Meskipun mereka juga mengerti bahwa cepat atau lambat akan tiba giliran mereka, bagaimana mereka bisa menahan suasana hati mereka untuk masalah kritis seperti itu. Rantai terkutuk dari orang buangan yang hadir diputuskan oleh Fucu, dan kemudian para dewa liar. Setelah sekian lama, rantai kutukan untuk semua orang yang hadir semuanya putus.
Sekarang hanya tinggal satu Luo Zeng yang tersisa, kata Ming Wei sambil memandangi bukit. Wajah Jin tua menunjukkan kekhawatiran, aku tidak tahu apa yang dilakukan Luo Zeng, dan dia tidak pernah kembali. Meskipun ini menunjukkan bahwa Wei berpikir bahwa Fuxi tidak akan menyakiti Luo Zeng, karakter seperti itu sudah terlalu lama terjebak di sini. Di bawah kegilaan, hantu tahu apa yang akan dia lakukan. Tunggu, Ming Wei tidak berani menyela dengan santai. Dalam gosip, aura pedang itu terus bergabung, dari 128 tujuan pedang menjadi 64 hingga 32. Hati Luo Zeng terus-menerus menyimpulkan dengan aura pedang ini. 64 aura pedang masih mengandung arti pedang muncul dari ketidakegoisan, tetapi keadaan tanpa pamrih jauh lebih canggih. Tanpa aku, dalam 32 aura pedang, kamu tidak bisa lagi melihatnya dengan tanpa pamrih. Perpaduan dan pembagian terus-menerus. Pikiran Luo Zeng menjadi semakin jernih. Ketika aura pedang itu bergabung menjadi satu lagi, mata Luo Zeng tiba-tiba bersinar dengan warna yang aneh. Yang disebut pedang muncul dari tanpa diri, pada intinya, itu masih hanya negasi dari diri, di alam bawah sadar, aku masih gagal memotong kesadaran aku. Dari aura pedang ke-64 hingga aura ke-16 pedang, itu tidak terlihat dan tidak terlihat. Dan aura pedang ke-8 sampai aura pedang terakhir tidak lain adalah kesatuan. Intinya, Zanqing Sendao adalah sejenis energi nihilistik. Pada saat ini, Luo Zeng melihat segala sesuatu tentang pengurangan ki pedang itu dengan jelas dan jelas. Pemahaman Zanqing Sendao juga telah melampaui beberapa belenggu satu demi satu. Di bawah pemahaman yang begitu jelas, Luo Zeng tiba-tiba jatuh ke dalam kondisi magis tertentu. Cahaya emas dari permukaan jiwanya makmur. Pada saat ini, dia tidak melupakan dirinya sendiri, atau berubah menjadi batu tanpa emosi, tetapi keadaan ketiadaan total. Fuxi, yang sedang bersandar di batu nisan, melihat keadaan Luo Zeng, dan sudut matanya bergerak sedikit. Bahkan dengan bantuan 8 diagram rekor, Fuxi sedikit terkejut dengan kecepatan Luo Zeng memahami cara cinta ilahi. Dalam visi Fuxi, tidak mudah untuk menjadi sedikit terkejut. Bagaimanapun, alam Tuhan hanyalah sebuah dunia yang dibuka oleh Chi Yu dalam kekacauan. Dunia ibu adalah dunia utama kekacauan. Sejak zaman dahulu, terlalu banyak tokoh menakjubkan yang lahir darinya. Fuxi dengan ringan bergerak menuju Bagua Rekod yang semula menutupi kepala Luo Zeng menyusut menjadi bola dan kembali ke tangan Fuxi. Luo Zeng perlahan membuka matanya dan sedikit mengangguk ke arah Fuxi. Luo Zeng yang baru saja mengetahui tentang Zanqing Sendao tidak memilih untuk meninggalkan tempat ini. Inkarnasi di dalam tubuh dengan cepat mengembun di dunia di dalam tubuh. Tubuh Luo Zeng berada di bawah benua dunia. Gua-gua kecil dan sempit saling silang, dan puluhan ribu lingu dengan cepat melewati gua-gua ini. Lingu ini telah berkembang menjadi sebuah kelompok besar, dan kelompok-kelompok ini telah membagi lingkup pengaruh mereka. Kadang-kadang lingu ini bahkan pergi berperang satu sama lain karena perebutan wilayah. Kedatangan Luo Zeng tidak menarik perhatian siapapun di dunia di dalam tubuhnya. Dengan sedikit gerakan pikirannya, gagak spiritual yang tak terhitung jumlahnya ditangkap oleh kekuatan tak terlihat dan ditarik keluar dari gua-gua rumit seperti labirin. Terlempar ke lautan kekacauan. Gudongdong, gudongdong. Lingu ini dibuang ke laut, dan air laut yang berwarna coklat terus mendidih. Satu kelompok awan besar, perlahan naik dari permukaan laut. Luo Zeng memperhatikan dengan awan ini, matanya berkedip sedikit, dan temperamennya tiba-tiba berubah drastis. Jika Luo Zeng di bawah pedang tanpa diri telah terputus semua perasaan. Jadi sekarang tidak masuk akal bagi Luo Zengzan untuk tidak memotong emosinya, meskipun matanya penuh semangat, tidak ada kemarahan sama sekali. Dia seperti tumpukan batu, ukiran kayu yang membusuk selama ribuan tahun, gunung es yang membeku selama ribuan tahun. Dengan perubahan kesadaran Luo Zeng, kelompok awan coklat mulai memupuk pesona Zanqing Sendao dan berubah menjadi awan pedang awan. Dan awan pedang ini beberapa kali lebih kuat dari awan pedang yang telah diubah Luo Zeng sebelumnya. Meskipun Luo Zeng memiliki lingu, dia dapat menggunakan lingu Hua Jianyun untuk memadatkan ketuhanan. Tetapi karena terjebak oleh pemahaman aku sendiri tentang cara ilahi Zanqing, aku masih tidak dapat memengaruhi Dzogchen, dan sekarang secara alami berbeda. Tidak cukup, alis Luo Zeng sedikit bengkok, dan cahaya di matanya sekali lagi cerah. Tak terlihat dan tak terlihat. Saat ini, momentum Luo Zeng berubah lagi, sekarang Luo Zeng telah kehilangan wujud apapun, sepertinya ia tidak boleh memiliki wujud umum. Tidak ada yang satu. Dengan gigi terkatup, momentum Luo Zeng berubah dari ekstrim menjadi sangat lemah, dengan cepat menghilang. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menyadari alam ketiadaan. Dunia tidak lagi ada secara relatif terhadap Luo Zeng, dan Luo Zeng juga tidak ada secara relatif terhadap dunia. Dengan perubahan momentum Luo Zeng, aura yang meletus di antara kelompok awan pedang juga berlipat ganda. Dibandingkan dengan saat pedang itu keluar dari diri, pedang itu telah membumbung tinggi puluhan kali. Bayangan pedang tipis berputar-putar di awan, seolah-olah ada kerajaan pedang yang tersembunyi di awan. Di bawah pemikiran Luo Zeng, semua awan bergegas menuju ketuhanan, dan kemudian dengan cepat tenggelam di ketuhanan. Jika tidak ada penguasa yang tak terbatas, Luo Zeng harus terus memahami cara ilahi Zanqing, dan kemudian menggunakan lingu untuk membersihkan ketuhanan dan berlari untuk basis kultivasi yang lebih tinggi. Faktanya, sejak pembukaan skala non-pengukuran, itu telah menyerap terlalu banyak dewa, yang memang membuat Luo Zeng tersesat sampai batas tertentu. Studi Luo Zeng tentang Rongdao sama dengan pengembangan horizontal, dan dia lebih lambat dalam meningkatkan kultivasinya. Sekarang sudah kembali ke jalurnya. Aku khawatir ini adalah salah satu alasan mengapa Luo Xiao mengatur Zanqing Divine Dao untuknya, dia harus bergantung pada ketuhanan tertentu untuk dapat maju ke Dzogchen. Di ketika Luo Zeng berkonsentrasi untuk menjelajahi ketuhanan, jejak fluktuasi spasial tiba-tiba datang dari sisi tubuh Luo Zeng. Saat Luo Zeng bingung, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Tulhu. Luo Zeng mengangkat alisnya sedikit. Sejak meninggalkan domain Lord, Luo Zeng telah kewalahan oleh dirinya sendiri dan tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan karakter-karakter ini di dunia tubuh. Dia melirik dewa jahat, tetapi dia sedikit terkejut, kamu benar-benar telah mencapai jalan ilahi. Tuan, Tulhu melengkungkan tangannya ke arah Luo Zeng.
Meskipun ekspresinya sangat hormat, wajahnya masih sedikit suram. Bukan hanya aku yang telah mengembangkan dewa sejati, tetapi bahkan kedua cucu aku juga telah menjadi dewa sejati, dan tuan aku juga memahami semua cara ilahi yang aku tetapkan, tetapi di bawah batasan basis kultivasi, aku hanya dapat memahami 2 hingga 30% darinya. Tulhu benar-benar tertekan. Luo Zeng menghilang selama bertahun-tahun, dia pernah berjanji untuk melepaskan dirinya dari dunia ini, sampai sekarang dia belum memenuhinya. Ratusan cara ilahi itu, kamu juga paham. Luo Zeng bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun Luo Zeng menyerap ratusan cara ilahi, tetapi juga dengan bantuan timbangan yang tak terukur, dewa jahat ini sepenuhnya mengambil cara-cara ilahi itu untuk digunakan sendiri hanya dengan pemahamannya sendiri. Bakat ini benar-benar membuat Luo Zeng takjub. Tapi ini tidak berarti pemahaman Luo Zeng lebih rendah dari Tulhu. Lagi pula, masih ada celah besar dalam laju aliran waktu. Perjalanan Luo Zeng dari domain dewa ke penjara yang diciptakan oleh dewa kuno Chaos baru sekitar 10 tahun. Aliran waktu dalam tubuh Luo Zeng berkali-kali lipat lebih cepat. Dewa sesat tidak memiliki lawan di dunia ini. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk berlatih dengan konsentrasi tinggi. Kecepatannya secara alami lebih cepat daripada Luo Zeng. Ya, setelah Tulhu menjawab, dia bertanya dengan senyum masam Tuhan, kapan engkau akan mengeluarkan aku? Luo Zeng tersenyum tipis, dan kemudian menjawab aku telah berlarian selama bertahun-tahun ini, memang tidak ada kesempatan untuk membiarkan kamu keluar, tetapi itu tidak akan lama. Dia secara alami tidak akan menjelaskan domain Lord dan dunia di luar domain God dengan Tulhu. Bagi Tulhu yang lahir di alam batin, aku khawatir sulit memahami struktur dunia luar, hanya ketika Tulhu memasuki alam Tuhan yang akan mengerti. Tulhu sudah cukup puas dengan jawaban ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu, dia telah menunggu selama bertahun-tahun, menunggu beberapa tahun lagi bukanlah apa-apa. Di bawah percakapan ini, semua Jianyun diintegrasikan ke dalam ketuhanan Luo Zeng. Gemuruh. Ada suara gemuruh dari kejauhan. Sinar cahaya tajam melesat keluar dari ketuhanan dan bergegas menuju langit. Dengan kecerdasan Tulhu, dia segera tahu bahwa Luo Zengxiu telah membuat terobosan, dan dia segera berkata, selamat kepada tuanku, kultivasi selangkah lebih maju. Di dunia tubuh Luo Zeng, hanya tingkat kultivasinya sendiri yang dipromosikan, dan makhluk di dunia tubuh memenuhi syarat untuk dipromosikan selangkah lebih tinggi. Sekarang Tulhu sangat gembira saat melihat pemandangan ini, bahkan lebih bahagia daripada Luo Zeng sendiri. Tulhu tunduk pada basis kultivasinya sendiri, meskipun ia telah mencoba-coba cara-cara ilahi tersebut. Tetapi masing-masing dari mereka hanya dapat memahami 2 atau 30% dari mereka, karena dewa-dewa sejati yang lebih rendah hanya dapat memahami 2 tingkat pertama dari jalan ilahi. Sekarang Luo Zeng menerobos dan maju ke Dzogchen, basis kultivasi Tulhu menerobos, dan tentu saja dia bisa lebih memahami. Wajah Luo Zeng juga menunjukkan sedikit kejutan. Dalam catatan gosip Fuxi, Luo Zeng juga mendapat banyak keuntungan, jika tidak, mungkin perlu waktu untuk memukul Dzogchen. Yang paling penting adalah Dzogchen Luo Zeng, yang agak berbeda dari Dzogchen lainnya. Karena kurangnya penggaris pengukur, dia telah menyerap hampir semua cara ilahi yang dia lihat dengan matanya sendiri, dan begitu dia menyerapnya, dia dapat sepenuhnya memilikinya. Sebelumnya, dia juga dibatasi oleh kultivasinya sendiri. Sekarang setelah dia melangkah ke Dzogchen, dia juga dapat melakukan tingkat kesempurnaan para dewa lainnya. Ketika cahaya ketuhanan naik ke langit perlahan menghilang, ketuhanan mulai berputar perlahan, dan dunia internal Luo Zeng juga berkembang pesat. Semakin banyak benua muncul, dan wilayah laut Sea of Chaos meluas 10 kali lipat lagi, dan jarak antara karakter Sansekerta yang mengikat dunia dalam tubuh Luo Zeng sekali lagi terbuka. Segera setelah itu, Luo Zeng perlahan membuka matanya. Duduk bersila, dia mengulurkan tangannya dan memutar, dan pedang panjang tiba-tiba ada di tangannya. Di depan Fuxi, Luo Zeng secara alami tidak akan mengeluarkan pedang bayangan, meskipun orang ini tidak menunjukkan permusuhan dan membantu dirinya sendiri untuk menerobos, bagaimanapun juga, dia tidak akan terlalu mempercayainya. Pedang panjang itu menjentikkan sedikit, dan seutas pedang melayang perlahan dibilahnya. Pada saat yang sama, Luo Zeng sendiri kembali tenggelam dalam dunia maya dalam keadaan tidak seragam, energi yang mengerikan dihasilkan dari pedang panjang Luo Zeng. Tepat ketika Luo Zeng berencana untuk menebas pedang di udara, sebuah jari ditempatkan di pedang-pedang panjang. Salah satu jarinya seperti lubang hitam, dan saat dia menyentuhnya, kekuatan gestasionalnya menghilang tanpa jejak. Jangan merusak puncak gunung aku, kata Fuxi ringan. Luo Zeng awalnya berencana mencoba pedang untuk menilai kekuatan Zanxing Sendao Dzogchen. Sekarang dia diblokir oleh Fuxi, dia tersenyum sedikit. Dia berdiri dan mengangkat pedang, dan membungkuk sedikit ke arah Fuxi. Terima kasih atas bantuan kamu, Senior Luo Zeng berterima kasih. Fuxi hanya tampak kecewa, melambai, bersandar di batu nisan dan memejamkan mata. Luo Zeng juga tidak ingin tinggal di sini, dia pergi setelah berterima kasih padanya. Ketika Luo Zeng terbang menjauh, Fuxi membuka matanya sedikit, menatap Luo Zeng dan bergumam 3.000 cara ilahi yang diwarisi dari Chiyou, dan juga membuka alam 1000 Brahma. Sekarang dia telah ditangkap oleh Chaos Ancient God. Aku terpilih, aku tidak tahu bagaimana perasaan Chiyu ketika dia tahu. Dengan visi Fuxi, banyak petunjuk yang bisa dilihat sekilas, tapi dia tidak terlalu tertarik untuk menginterogasi, anak ini mungkin tidak akan mengatakannya. Tentu saja dia mengerti asal-usul Luo Zeng, anak ini pasti sangat penting bagi kebangsaan Li. Bagaimanapun, bahkan klan besar di dunia ibu, tidak sedikit yang dapat membuka wilayah 1000 Brahma. Setelah Luo Zeng mendaki gunung yang rendah, dia kembali ke altar kesetaraan lagi. Banyak orang buangan menunggu Luo Zeng di sini. Luo Zeng, melihat sosok menembak, mata Jin Lao, Fu Er dan yang lainnya tiba-tiba cerah. Orang itu tidak mempermalukanmu, kan? Jin tua bertanya dengan prihatin. Yang paling mereka khawatirkan adalah keamanan Luo Zeng, selama Luo Zeng baik-baik saja, semuanya mudah untuk dikatakan. Tetapi karena itu, jika Luo Zeng benar-benar memiliki kekurangan, mereka tidak akan ada hubungannya dengan Fuxi. Apakah kamu telah dipromosikan menjadi Dzogchen? Mata Fu Er sedikit berbinar. Luo Zeng mengangguk sambil tersenyum, ini semua berkat bantuan Tuan Fuxi. Jika kamu tidak mengandalkan catatan gosip, Luo Zeng masih perlu menjelajahi Zanxing secara perlahan, dan waktu untuk memasuki Dzogchen sulit dikatakan.
Selamat, Luo Zeng, biarkan Fucu membawamu memotong rantai kutukan, kata Mingwei sambil tersenyum tidak jauh dari situ. Suara itu jatuh, dan Fucu keluar membawa belati. Ketika rantai kutukan Luo Zeng dipotong oleh Fucu, orang-orang beruntung yang masuk ke ruang ini semuanya dibebaskan. Tapi selain orang-orang ini, ada juga banyak dewa liar di dunia ini. Ini adalah proyek besar, akan membutuhkan banyak waktu untuk memutus rantai kutukan bagi ratusan ribu orang. Tetapi orang-orang ini adalah keturunan orang buangan, dan darah orang buangan ini berlanjut di tubuh mereka, dan orang buangan secara alami tidak mau menahan mereka di sini. Jadi Luo Zeng dan yang lainnya pertama-tama mundur ke Menara Tulang, dan setiap keluarga meninggalkan satu atau dua orang buangan untuk membantu Fucu memutuskan rantai kutukan satu persatu. Beberapa hari kemudian, di bawah Menara Chilingbon, beberapa orang buangan dari klan Huorong datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka menampung puluhan ribu dewa terpencil dari klan di dunia tubuh, dan kemudian terbang menuju angkasa luar. Kekacauan tidak terbayangkan, bahkan bagi mereka yang berada di sisi lain, kembali ke dunia ibu akan menjadi jalan yang panjang dan sulit. Tapi semua orang buangan mereka semua akan pulang seperti anak panah, hanya untuk keberangkatan lebih awal. Setelah klan Huorong, klan Stardir, lalu datanglah klan Xuanzu. Tidak semua dewa memilih untuk pergi. Beberapa dewa terpencil lahir di dunia ini dan dibesarkan di dunia ini, dan tidak mau pergi dengan orang buangan di klan mereka. Mengetahui bahwa mereka telah kehilangan suaka dari orang buangan, mereka mungkin tidak memiliki kehidupan yang mudah di masa depan, tetapi mereka tetap dengan keras kepala memilih untuk tinggal. Orang buangan tidak bersikeras memilih dewa-dewa yang sunyi ini, dan hanya bisa membiarkannya pergi. 1 bulan kemudian, sinar pedang sepanjang ribuan kaki ditembakkan dari pedang bayangan. Saat cahaya pedang dinyalakan, kekuatannya telah menjangkau ratusan mil. Ada kekuatan yang menentukan dalam cahaya pedang ini, seolah-olah dapat memotong segala sesuatu antara langit dan bumi. Bentak, Jian Mang maju dengan kecepatan yang sangat cepat dan menebas bagian belakang Menara Chilingbon. Meskipun cahaya pedang sangat tajam, masih tidak bisa meninggalkan jejak apapun di Menara Tulang. Namun, Luo Zeng cukup puas dengan pedang ini. Setelah kesempurnaan Agung Zanxing Sendao, kekuatan pedang ini sekitar 5 kali lebih kuat dari pedang Rongdao sebelumnya. Kalau begitu kekuatan pedang Rongdao, aku khawatir itu akan meningkat lebih banyak lagi, tapi sayangnya aku tidak bisa menggunakannya sekarang. Ketika basis kultivasi Luo Zeng ditingkatkan, dia harus mengintegrasikan kembali energi. Karena energi yang sebelumnya menyatu tidak lengkap, dia tidak bisa menggunakan kekuatan magis tingkat kesempurnaan dari dewa lain pada saat itu. Selama sebulan terakhir, sementara Luo Zeng terus memoles pedang cinta, dia juga menggunakan makna Taoisme yang alami dan sebenarnya untuk mengintegrasikan kembali para dewa. Namun, kesulitan untuk menggabungkan kekuatan supernatural tingkat sempurna ini menjadi satu secara alami berbeda dari sebelumnya, dan akan membutuhkan waktu untuk mengintegrasikannya sepenuhnya. Saat ini, Luo Zeng tiba-tiba melihat cakrawala ada beberapa lampu pelarian yang berkedip, dari jauh ke dekat, kecepatannya sangat cepat, dan lampu pelarian terdepan menarik sabuk panjang berwarna-warni. Mata Luo Zeng sedikit berbinar, dan klan Lua juga siap. Mingwei telah berjanji bahwa dia juga akan kembali ke alam Tuhan bersama dia dan orang lain untuk membantunya, dan sekarang saatnya untuk berangkat. Di Menara Chilingbon, para dewa terpencil dari klan Chiou berbaris dalam antrian panjang, dan di depan antrian ini ada portal oval. Portal ini menghubungkan dunia batin orang tua itu. Penatua Jin telah membuka benua di dalam tubuhnya sendiri. Pada saat yang sama, menara tulang besar dibuat di benua itu. Biarkan dewa-dewa liar ini meninggalkan menara tulang, lagi pula, ini sedikit tidak biasa, Jin Lao melakukan ini secara alami untuk menjaga emosi orang-orang. Meski begitu, masih banyak dewa liar yang memilih tetap tinggal. Dewa-dewa terpencil yang memilih untuk tinggal berada di sisi lain gua, diam-diam menyaksikan migrasi besar orang-orang, dan suasana hati mereka campur aduk. Kabar buruknya adalah bahwa orang buangan pergi, mereka akan kehilangan tempat berlindung yang kuat. Kabar baiknya adalah bahwa orang-orang buangan dari ras besar lainnya juga pergi, dewa-dewa liar yang mereka tinggalkan, dengan mengandalkan darah mereka, masih memenuhi syarat untuk mendominasi dunia ini. Setelah sebagian besar dewa liar memasuki dunia tubuh Jin Lao, orang buangan mengucapkan selamat tinggal kepada dewa liar yang tersisa. Bagaimanapun, orang buangan memiliki hubungan yang dalam dengan orang-orang suku tersebut. Sebelum pergi, mereka juga memberi banyak senjata sihir yang sangat kuat, dan meninggalkan banyak sumber daya pelatihan. Kemudian mereka meninggalkan pagoda Chilingbon dan berkumpul dengan Mingwei dan yang lainnya. Begitu orang buangan baru saja memutuskan kutukan, Mingwei dan Jin Lao memperingatkan semua orang buangan untuk tidak membiarkan gagasan menabrak kapal itu. Orang buangan lainnya pasti tidak akan menyentuh cetakan Mingwei dan Jin Lao, belum lagi kapal itu masih di bawah kendali klan Lua. Luo Zeng, Jin Lao, Qi Yi dan lain-lain melihat ke utara, di mana letak pagoda tulang mansui. Bahkan dari kejauhan, mereka bisa melihat cahaya kuning kecil melayang di langit, di mana alam Tuhan. Untuk Luo Zeng, dia sangat bersemangat untuk akhirnya kembali ke domain God. Sebaliknya, perasaan Jin Lao, Qi Yi, dan lainnya lebih rumit. Sebagai anggota klan Li, mereka terkejut mengetahui bahwa Qi Yu telah dikalahkan oleh klan Dihong dan bahwa klan Li telah runtuh. Alam dewa ini takut bahwa ini adalah satu-satunya harapan dari kewarganegaraan Li, mereka akan membantu Luo Zeng dan melakukan yang terbaik untuk kewarganegaraan Li. Pergi, kata Mingwei ringan. Orang buangan dari dua klan besar membawa Luo Zeng dan pindah ke bagian bawah pagoda tulang mansui setelah beberapa shift besar. Ke puncak menara tulang air barbar, pita cahaya merah darah membentang ke atas, mengikat kuat domain God. Setelah kita terbang ke domain Lord, aku akan membuka kunci Waying, kata Mingwei. Pita cahaya berwarna merah darah ini diubah oleh Waying, dan tidak ada satupun dari Mingwei dan yang lainnya dapat melepaskannya. Karena Luo Zeng pernah memperbaiki kekuatan domain God, setelah Light Belt dilepaskan, domain God akan terbang tanpa belenggu dan terbang menjauh dari dasar kekacauan. Tidak akan mudah untuk menangkapnya kembali saat itu. Tanpa banyak komunikasi, semua orang mulai bergerak ke atas. Menara tulang ini setinggi triliunan kaki. Jika Luo Zeng diizinkan untuk mendaki, waktu yang diperlukan mungkin perlu dihitung setiap tahun. Namun, di bawah kepemimpinan orang kuat dari sisi lain, dalam beberapa jam, dia telah mencapai puncak menara tulang.
Domain dewa, seukuran telur, telah menjadi sangat besar di mata semua orang, seperti permata besar yang tergeletak di langit, memberi orang perasaan magis. Melewati menara tulang air liar setelah puncak menara, pembangkit tenaga listrik dari sisi lain dari dua klan terus bergerak, dan terbang lagi. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke sisi kiri Domain God. Dibandingkan dengan alam dewa yang besar, ukurannya sekecil debu, bahkan tidak seperti debu. Bahkan Ming Wei dan yang lainnya menghadapi raksasa itu dari jarak dekat dan cukup terkejut. Itu pantas menjadi mahakarya seorang prajurit, mampu membangun kapal sebesar itu. Ming Wei tidak bisa menahan pujian. Mendengar ini, Jin Lao, Qi Yi dan yang lainnya tidak bisa menahan ekspresi kemenangan di wajah mereka. Kekuatan primordial di dunia ibu masing-masing memiliki sarana dan kontribusinya masing-masing. Qi Yu, nama dari master prajurit, bukan untuk apa-apa. Kapal Domain Dewa membawa harapan terakhir dari orang-orang Li, dan Qi Yu pasti telah menghabiskan banyak usaha untuk membuka Domain Dewa dalam kekacauan. Mahakarya dari prajurit itu secara alami luar biasa. Jin Lao tersenyum, ayo masuk. Setelah mengatakan bahwa Jin Lao mengambil langkah di langit, dan sosoknya berkedip, dia akan menggunakan perubahan besar untuk menyelam ke dalam kehampaan dan melarikan diri ke alam Tuhan. Tapi saat dia baru saja menyelam ke dalam kehampaan, ada suara yang teredam. Seluruh orang itu benar-benar jatuh dari kehampaan, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Ming Wei melihat pemandangan ini, matanya berkedip sedikit, kapal ini telah memasang penghalang luar angkasa untuk menutup luar angkasa. Jin Lao menunjukkan rasa malu dan mengelus jenggotnya, seharusnya kepala suku secara alami akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi keselamatan suku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa tidak apa-apa ketika aku pergi? Sebuah warna aneh muncul di mata Luo Zeng. Dia dikirim langsung oleh ibunya, dan dia tidak menemui hambatan luar angkasa pada saat itu. Fu Er melirik Luo Zeng dengan samar, kamu yang termasuk dalam domain Lord secara alami akan masuk dan keluar tanpa hambatan. Ini sangat mudah dilakukan, tetapi kami tidak, dan secara alami kami akan dikecualikan oleh Domain Lord. Masih salah, Luo Zeng menggelengkan kepalanya, mengapa Xuan Yuanwei itu bisa masuk? Ming Wei tersenyum tipis, menunjuk jari kakinya, dan melayang ke depan, dan berkata ketika mereka memasuki Domain Lord, mereka pasti telah menghabiskan banyak upaya, seperti menggunakan cara untuk menghancurkan dinding luar Domain God. Lagi pula, mata Ming Wei menjadi sangat tajam. Di antara jari-jarinya yang putih, lampu warna-warni menyala. Setiap titik cahaya berwarna-warni mengandung energi yang sangat menakutkan, dan titik cahaya ini terus melayang membentuk kerucut berbentuk spiral. Pergi dengan. Jari ramping Ming Wei menepuk dengan lembut. Kerucut tajam yang dibentuk oleh titik cahaya berwarna-warni ini dipasang ke dinding luar Domain God. Berdengung. Ledakan. Setelah berputar dengan kecepatan tinggi di dinding luar Domain Dewa, kerucut tajam ini meledak dengan cepat, meledakkan kelompok cahaya yang menyilaukan. Setelah kelompok cahaya menghilang, warna kulit orang-orang kuat dari sisi lain berubah secara drastis. Dinding luar Domain God masih memancarkan cahaya kuning samar, dan dalam cahaya kuning muda itu, bayangan perisai segitiga muncul samar-samar. Juga di bawah perlindungan bayangan perisai ini, pukulan kuat Ming Wei tidak pernah menyebabkannya rusak sedikit pun. Sekarang bahkan Ming Wei hanya bisa menunjukkan senyuman masam, mahakarya prajurit itu sangat luar biasa. Di antara pembangkit tenaga listrik di sisi lain, Ming Wei adalah yang terkuat. Dengan pukulan penuh ini, dia tidak dapat mendobrak dinding luar Domain Lord, dan ekspresi wajah semua orang membeku untuk sementara waktu. Ini surga perisai cermin, aku tidak menyangka Kepala Agung akan mengintegrasikan perisai cermin langit ke dalam Domain Dewa. Ini dalam masalah, kata Qi Yining dengan cemberut, melihat bayangan perisai yang perlahan menghilang. Pelindung cermin langit ini bukan dibuat oleh Qi Yu, tapi Qi Yu mendapatkannya dari peninggalan kuno. Setelah Qi Yu datang ke kursi Panglima Perang, dia jarang menggunakan perisai ini, dan selalu memberikannya pada perbaikan yang rusak. Fu Er telah melihat Duan Xiu menggunakan perisai ini, jadi ketika dia melihat bayangan perisai segitiga, dia menyebutkan nama senjata ajaib ini. Pelindung cermin langit diselimuti langit, tidak ada listrik, tidak mudah dibuka, kata Qi Yi lagi. Jin Lao sedikit mengangkat alisnya, dan berkata, aku akan datang, semuanya mundur. Mendengar apa yang dikatakan Jin Lao, Fu Er meletakkan satu tangan di bahu Luo Zeng, dan orang-orang kuat dari sisi lain dengan cepat mundur. Dia melihat Jin Lao merentangkan tangannya, dan pedang emas muncul di tangannya. Bangkit. Setelah Jin Lao mengucapkan sepatah kata, sosoknya mulai melonjak, dan dalam sekejap dia berubah menjadi raksasa setinggi ratusan ribu kaki. Dia bertarung dengan pedang besar di bahunya, rambut putih dan janggut panjangnya berkibar, dan aura itu menyebar dengan sangat kuat, memberikan rasa tertekan yang luar biasa. Fu Er mengulurkan tangannya dan melambai untuk membantu Luo Zeng memblokir momentum, jika tidak, di bawah tekanan momentum ini, Luo Zeng bisa terluka. Memegang pisau besar emas, Jin Lao berteriak keras. Pisau besar memotong garis tipis dari atas ke bawah. Pisau yang tampaknya tidak mencolok itu mengandung makna Tao yang dalam, dan garis vertikal itu memiliki energi sejati tertentu dalam kekacauan ini. Sangat kuat. Luo Zeng sedikit mengangkat alisnya, dan diam-diam menatap Ming Wei di sampingnya. Faktanya, sejak Luo Zeng jatuh ke dunia bawah, dia belum pernah melihat Ming Wei dan Jin Lao menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bagaimanapun, orang-orang buangan Hua, Qi Yu, dan Xuan Yuan tidak saling berhadapan langsung. Dan di ruang hidup klan sipir, Ming Wei dengan mudah menyapu orang buangan dari klan kecil itu. Setelah itu, semua orang ditekan oleh persamaan semua makhluk. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Melihat pisau jin tua yang menakutkan sekarang membuat hati Luo Zeng bergetar. Ketika garis tipis yang dipotong oleh lelaki tua itu menyentuh dinding luar Domain God, bayangan perisai segitiga muncul lagi. Namun, bayangan perisai ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Retak, diiringi suara teredam yang dalam. Garis tipis yang dipotong oleh lelaki tua itu menghantam dinding luar Domain God. Itu persis sama dengan serangan Ming Wei barusan, pisau ini tidak pernah meninggalkan jejak apapun. Qi Yi menghela nafas, pertahanan Domain God itu sendiri tidak perlu ditakuti. Masalahnya adalah Sky Mirror Shield ini. Setelah Ming Wei dan Jin Lao mencoba, mereka benar-benar memutuskan ide semua orang tentang kehancuran yang kejam. Tapi alam dewa ini, mereka harus memasukinya. Jadi beberapa pembangkit tenaga klan Hua dan Fu Er et al. juga menggunakan metode mereka sendiri.
Fuer mengorbankan jimat pemecah kekosongan, mencoba memecahkan penghalang ruang yang mencegah gerakan besar, dan akhirnya berakhir dengan kegagalan. Seorang pria kuat dari sisi lain klan Luo melepaskan racun beracun untuk merusak perisai langit, dan gagal. Setelah ronde pertempuran ini, semua gagal, dan semua orang tidak dapat melakukan apapun untuk sementara waktu. Tanpa diduga, saat ini, kita bahkan tidak bisa naik perahu, seorang pengasingan dari klan Ciyu tersenyum pahit. Tidak aku bisa bilang, bagaimanapun juga, kapal ini terlalu penting bagi orang-orang Ciyu kita. Bahkan Sky Mirror Shield bisa diintegrasikan ke dalam kapal ini. Kurasa prajurit itu telah mempertaruhkan semua kekayaannya di kapal ini, gumam Jin Lao. Awalnya, Tuan Jin memiliki sedikit keraguan tentang kata-kata Luo Zeng. Dia tidak percaya pada Li Clan yang begitu kuat, dan dia jatuh jika dia mengatakannya, dan dia kalah jika dia mengatakan bahwa dia sangat kuat. Setelah menghadapi Domain Lord sekarang, jejak keraguan terakhir di hatinya menghilang sepenuhnya. Jika tidak, prajurit itu tidak akan punya alasan untuk membayar begitu banyak untuk sebuah kapal di Domain God. Semuanya, istirahatlah. Karena Suan Yuanwei itu bisa masuk, kita harus bisa menemukan jalan. Ming Wei tersenyum tipis. Mereka tidak putus asa. Domain dewa sangat besar, mereka tidak percaya bahwa Sky Mirror Shield dapat melindunginya, dan mereka selalu dapat menemukan celah di dalamnya. Pada saat ini, Ming Wei melihat ke arah Luo Zeng dan langsung bertanya, Luo Zeng, apa kamu tahu kelemahan apa yang ada di Domain God? Kelemahan, Luo Zeng melamun. Luo Zeng sendiri tidak tahu banyak tentang Domain Lord, meskipun dia ada di dalamnya, sulit baginya untuk mendapatkan gambaran lengkapnya. Tapi di bawah sinar matahari, Luo Zeng menggunakan perspektif itu untuk mengamati seluruh alam dewa. Setelah beberapa napas, mata Luo Zeng sedikit berbinar. Atas, tatapan Luo Zeng mengikuti dinding luar Domain Lord dan melihat ke atas. Atas, ada apa di atasnya? Ji bertanya dengan aneh. Sekarang setelah Domain Lord terintegrasi dengan Sky Realm Shield, aku khawatir seluruh Domain God berada di bawah perlindungan Sky Mirror Shield. Apakah ada kelemahan di bagian atas Domain God? Orang bijak membangun alam semesta ada di sana, dan mungkin kamu bisa memasuki Domain Dewa melalui alam semesta itu, tebak Luo Zeng. Luo Zeng tidak terlalu yakin, tetapi lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Ming Wei mengangguk, kalau begitu ayo naik dan lihat. Setelah kesepakatan tercapai, pembangkit tenaga listrik di sisi lain ini sekali lagi membuat semua orang naik. Suatu hari nanti, semua orang akhirnya naik ke puncak Domain God. Dibandingkan dengan bagian bawah dan samping Domain God, bagian atas Domain God tidak rata. Di area tengah di atas, ada punuk besar satu demi satu, seolah-olah bola besar terkubur di alam Tuhan, hanya sebagian kecil dari bola itu yang terlihat. Apa ini? Ming Wei menunjukkan warna aneh di wajahnya. Dunia, jawab Luo Zeng. Jin tua dan yang lainnya tampak terkejut, apa itu Huan Yu? Ini adalah dunia batin orang suci, Luo Zeng agak aneh. Orang-orang kuat di sisi lain ini bahkan tidak mengetahui hal ini. Dia hanya menjelaskan kekuatan tertinggi di wilayah dewa adalah untuk menghubungkan dunia tubuh ke wilayah dewa. Mereka kekuatannya jauh lebih kuat dari Dzogchen. Mendengar penjelasan Luo Zeng, beberapa orang kuat di sisi lain masih belum jelas. Tetapi Ming Wei tampaknya telah mengerti, dia tersenyum sedikit, prajurit itu benar-benar bersusah payah. Orang suci seperti itu, dapat mengandalkan kapal ini untuk membangun yang lebih besar, dunia dalam tubuh memiliki kekuatan yang jauh melebihi Dzogchen. Kekuatan para suci itu seharusnya dekat dengan sisi lain, bukan? Luo Zeng mengangguk. Kekuatan orang suci itu mungkin tidak sebagus Suan Yuanwei, tapi jauh lebih kuat dari Dzogchen, dan tidak jauh lebih lemah dari sisi lain yang biasa. Lebih penting lagi, mereka memiliki kemampuan untuk menjadi abadi, dan selama alam semesta masih ada, ini memiliki keunggulan dibandingkan yang kuat di sisi lain. Saat mereka mendekati alam semesta yang terangkat, Fuer merasakan sesuatu yang aneh dalam jarak yang ekstrim. Setelah menoleh sedikit, dia menunjuk ke kiri atas dan berkata, lihat, apa itu? Mereka terbang ke puncak Domain Dewa dan telah benar-benar melarikan diri dari penjara di bawah. Melihat ke atas, ada hamparan awan gas besar yang dibentuk oleh udara kacau di mana-mana. Awan kacau ini tidak terlihat besar secara visual. Faktanya, volume setiap awan yang kacau itu setara dengan miliaran wilayah dewa. Dan di ekor awan kacau yang paling dekat dengan Domain Dewa, titik cahaya Cian sedang berlari. Di balik titik cahaya Cian ini, ada beberapa bintik hitam yang mengikuti. 2260